kita. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun yang tidak mengikuti Rasul, tidak mengidolakan Rasul, maka sesungguhnya manusia seperti ini telah mati, meskipun jasad mereka hidup. Dan sebaliknya, siapapun di antara kita yang hidupnya mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, menteladani Rasul, meskipun jasadnya telah mati, tapi sebenarnya mereka tetap hidup dan selalu ada. Kemudian kepada para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau yang setia hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, kebanggaan tak terkira, kebahagiaan tiada tara, dan kesenangan tak bertepi, kakak bisa bertemu dengan Yuk Ngaji, dan sepertinya ini perdana kakak bertemu dengan tim Yuk Ngaji. Apa kabar sahabat-sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru hari ini? Alhamdulillah, Khair. Alhamdulillah, baik. Siapa yang menjawab tuh, kakak cari orangnya, jawabannya bagus. Siapa tadi yang menjawab? Muhammad Fadilah kah? MC bang, MC. Oh MC kah? Pantesan suaranya sama terus. Ini banyak orang, kalau kakak lihat orang kan 2000 dah. Lawan malaikat, oh 37. Oke, kakak tanya lagi, apa kabar sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru hari ini? Alhamdulillah, biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sekarang kakak tanya pada adik-adik semua, adik-adik Yuk Ngaji Banjarbaru, seandainya di dunia ini ada seseorang yang bisa menciptakan sebuah produk, yang produknya itu cuma satu di dunia, jadi cuma ada satu dan tidak ada lagi yang bisa membuatnya. Kira-kira produk seperti ini mahal atau tidak? Mahal atau tidak? Mahal. Yang bisa menjawab boleh bawa pulang headsetnya Krismon. Mahal atau tidak? Mahal. Kenapa jadi mahal? Kenapa jadi mahal? Kadang-kadang kuciak jangan Bapak. Pokoknya mahal kak. Oh, catat juga nih. Kamu boleh kalau jawabannya mulu-mulu. Limited edition. Tahu ya, pokoknya mahal lah. Kenapa jadi mahal? Karena unlimited edition. Karena unlimited edition. Karena limited edition. Apalagi? Direbutkan banyak orang. Diperebutkan banyak orang. Oke, apalagi? Ayo. Apalagi? Boleh sebutkan namanya. Susah dicari. Susah dicari. Misalnya, oh ya, bagus Muhammad Fadilah. Kak Ulun Muhammad Fadilah. Jawaban Ulun susah dicari. Nah, kayak itu jadi kakak paham siapa yang menjawab. Kalau langsung menjawab, mungkin kita tahu kakak orang yang mana. Siapa lagi? Kak Ulun Siti Rahmah menjawab ini. Kak Ulun Ainal menjawab ini. Kak Ulun Nur Ajijah menjawab ini. Ayo apa lagi? Unik. Ajijah unik. Oke, bagus. Betul. Apa lagi? Kita menjawab limited edition. Sudah. Kamu harus ulangi lagi sekali lagi. Limited sudah tadi. Kamu lagi sekali lagi, kamu suruh mirip Lombok tuh, Bang. Apa lagi? One, apa misalnya pita, ULM, ada juga. Siapa lagi? Ayo, limited edition, langkah kakak mencari jawaban yang out of the box. Amat Happy nyerah. Ada juga Amat Happy sini, keluarin. Kenapa jadi ada juga di Banjarmasin? Ini berarti pesertanya kan ada di Banjarbaru aja lah. Ada yang Amat Happy ini guru. Karenanya guru ngaji, berarti kalau ada acara ngajinya harus hadir. Pas hadir. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, apapun jawaban kawan-kawan tadi, semua jawabannya benar. Kenapa itu mahal? Karena limited. Cuma satu-satunya di dunia. Kemudian langka. Dan sesuatu yang langka itu pasti jadi rebutan. Seperti hukum ekonomi, semakin terbatas benda itu, semakin mahal harganya. Sekarang menjadi pertanyaan kakak, kira-kira kita ini mahal atau tidak? Kita ini kira-kira mahal atau tidak? Mahal. Mahal. Kenapa mahal Muhammad Fadilah? Karena mahal kak. Karena mahal. Kakak nih kayaknya rusak otak kakak di sini. Tahu ya mahal. Kenapa mahal jangan kakak? Karena mahal kak. Kita mahal. Kenapa kita jadi mahal? Karena langka. Ya karena langka. Kemudian? Karena unik. Karena unik dan satu-satunya di dunia. Sehingga kita ini mahal. Kita ini limited edition dan tidak ada lagi yang seperti kita. Jadi kalau di dunia ini ada sekitar 7 miliar sidik jari.
Maka di antara 7 miliar sidik jari itu cuma kita yang sidik jarinya seperti ini. Kalau di dunia ini ada 7 miliar bentuk wajah. Maka di antara 7 miliar bentuk wajah itu cuma kita yang bentuk wajahnya seperti kita. Ada jerawat menghiasi, kemudian tahi lalat dan lain-lain. Itu cuma kita. Kalau di dunia ini ada 7 miliar jenis bentuk hidung, maka 7 miliar itu semuanya jenisnya berbeda-beda. Sehingga apa? Berarti di dunia ini kita cuma satu. Bahkan kalaupun kita meninggal dunia, Allah tidak lagi menciptakan orang seperti kita. Kita satu-satunya. Sehingga ketika Allah menciptakan kita, itu cuma kita. Hanya kita. Dan bukan KW lagi, tapi Allah menciptakan kita dengan kualitas terbaik. Maka dengan diri kita hari ini, dengan keberadaan kita hari ini, maka kita perlu bangga, perlu sangat bersyukur, dan kita perlu sangat bahagia dengan keberadaan kita. Entah apapun kondisi kita hari ini. Dan itu kita tunjukkan dengan apa? Kita tunjukkan dengan action kita. Kita tunjukkan dengan ekspresi kita. Kita tunjukkan dengan amal kita. Termasuk ketika kakak menjawab salam, maka pastikan jawaban salam kita. Ketika kakak menanyakan apa kabar, jawaban apa kabar kita tuh menunjukkan betapa bangganya kita dengan diri kita. Betapa senangnya kita dengan diri kita. Betapa bahagianya kita dengan apa yang Allah berikan hari ini. Kenapa? Karena kita cuma satu dan tidak ada lagi yang seperti kita. Kita ini limited, kita ini terbatas, dan kita ini luar biasa. Seperti itu. Sehingga kalau kita meninggal Allahu Akbar. di jam ngantuk kayaknya sudah gurih. Alhamdulillah juga kan mulai-mulai kayak pusing kepala lu aja. Sekali lagi, apa kabar adik-adikku semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih belum 37 orang, kakak mendengar suara 37 orangnya. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Suara Krismon aja penyaringnya, yang lain kedengaran suaranya, kakak mendengar suara yang lain. Apa kabar adik semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mikrofon dulu rusak aja, tidak nggak makan. Nah, insya Allah hari ini kita hanya saling berbagi saja. Yang namanya berbagi itu berarti bukan hanya dari kakak. Adik-adik juga boleh berbagi kepada kakak, dan kita akan sama-sama berbagi untuk mendapatkan yang terbaik dalam pertemuan malam ini. Meskipun pertemuan kita hari ini singkat, pertemuan kita hari ini pendek, tapi kita berharap ini bisa menjadi pertemuan terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kira-kira pertemuan mana yang ternyata itu bisa mungkin masa depan kita. Termasuk kita pun tidak pernah tahu jangan-jangan pertemuan hari ini menjadi pertemuan penting dalam hidup kita. Ini menjadi penentu dan ini menjadi salah satu pencatat sejarah dalam hidup kita ke depannya. Dan kita tidak pernah tahu jangan-jangan gara-gara pertemuan inilah misalnya Krisman mendapatkan jodoh. Contoh misalnya. Tahu Pak Krisman sempat itu contoh Krisman. Bisa jadi juga karena pertemuan inilah bisa jadi juga pertemuan terakhir kita, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang, maka kita berharap setiap yang kita lakukan, setiap amal soleh itu bisa menjadi amal terbaik kita. Karena sesungguhnya penyesalan terbesar anak muda itu apa? Ketika ajal menjemput dia belum pernah melakukan yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melakukan yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika di akhirat kita akan tetap menyesal. Menyesal kenapa? Kita menyesal karena kita ingin melakukan yang lebih baik lagi. Apalagi kalau kita melakukan setengah-setengah. Termasuk di pertemuan hari ini adalah majelis ilmu, inilah taman-taman surga, inilah tempat-tempat yang terbatas yang pada saat hari ini orang-orang sedang asik di luar sana melakukan hal-hal yang bisa jadi tidak berfaedah, yang mereka semangatnya luar biasa, maka jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang di luar sana. Oleh karena itu kita berharap di setiap menit kita, di setiap detik kita, itu kita bisa mengukir setiap amal-amal terbaik dalam hidup kita. Karena hari ini hanya berbagi, kakak hanya membukanya dengan sebuah cerita saja. Nanti dengan cerita itu, kemudian kita bisa banyak sharing, kita bisa banyak tanya jawab, kita bisa banyak saling memberikan masukan. Jadi kawan-kawan juga tidak masalah kalau memberikan sesuatu pada kakak, karena sesungguhnya tidak ada yang membedakan di antara kita, kecuali hanya sekedar masalah umur. Bisa jadi kakak belajar duluan, tapi banyak hal yang kakak belajar duluan, itu pun adik-adik yang lebih tahu lebih dulu. Oleh karena itu, kawan-kawan siapkan saja nanti jempol-jempolnya, kalau mau nyalakan audio silakan nyalakan, tapi kalau misalnya pas kakak menjelaskan silakan matikan dulu. Tapi kalau kakak tanya, langsung aktifkan. Siap? Oh belum siap? Siap. Ini lambat, harus cepat. Langsung nyalakan, sok siap. Ya kakak? Siap. Jawab harus sama. Siap. Kada siap?
Oh, salah siap. Siap. Ya, oke. Itulah kakak memulai dengan sebuah cerita. Yang cerita ini sebenarnya sering kakak bawakan untuk para peserta-peserta baru, termasuk peserta-peserta yang umum, yaitu cerita tentang seorang anak. Nah, mungkin Krismon dulu waktu SMA pernah ketemu kakak juga mungkin pernah mendengar cerita ini. Ini salah satu cerita yang berkesan dalam hidup kakak, yang termasuk cerita yang telah mengubah hidup kakak. Karena cerita ini begitu berkesan, maka kakak ingin selalu menceritakan pada orang-orang yang juga kakak cintai. Yaitu cerita ini tentang seorang anak menjadi bestseller, bahkan film Thailand pun juga ada mengadopsi dari cerita ini. Meskipun mereka gubris, mereka ATM, mereka ubah dengan model cerita yang lain. Tapi intinya ceritanya sama diambil dari buku ini. Yaitu cerita ini menceritakan seorang anak, nama anak itu adalah Howard Kelly. Nah, di antara adik-adik yang ngaji, ada yang pernah dengar namanya Howard Kelly? Belum pernah dengar. Belum pernah, anggap aja belum pernah. Awas gak punya pernah. Namanya Howard Kelly. Kalau dari namanya saja, kira-kira dia anak dari negara mana? Kalau dari namanya aja. Howard Kelly. Ainal, bisa nebak dari mana Ainal? Howard Kelly. Dari negara mana? Kakak namanya si Nur Ajijah. Kira-kira kalau namanya Howard Kelly, dia anak dari negara mana? Gong Ustad, kada tahu. Amuntai, lain. Kada tahu kan? Dikira tadi Amuntai. Kalau Ridwan, kalau namanya Howard Kelly, kira-kira dari negara mana? Ridwan dari Malang, ada juga dari Malang lah. Oke, kalau Ridwan kira-kira namanya Howard Kelly dari negara mana? Cina. Wah, sedikit lagi, masih salah. Ada lagi mau coba? Siti. Tionghoa. Tionghoa. Sudah. Sabar. Sedikit lagi, masih salah. Siti dari mana? Nyalai audionya Siti. Audio HP-nya dinyalai, kan dinyalainya? Ya. Dari Filipina masih belum. Pita mau jawab? Thailand, Kak. Masih belum. Ada lagi? Muhammad Fadilah yang mencari jawabannya di internet. Barabai, Kak. Oh, apalagi Barabai klien aja lain. Oke, Sinta. Taiwan. Nah, lain. Kalau Wan ini namanya siapa? Namanya Wanira. Oh, Wanira Dari Rusia. dari Rusia. Masih belum. Siapa lagi? Hairunisa jangan guring. Oh, berarti error HP-nya. Sinta sudah hadirlah. Sudah lah tadi. Sudah. Siapa lagi yang mau jawab? Masih belum ada yang benar? Kira-kira kalau namanya di negara mana? Korea. Ada namanya Fahri, kada boleh jawab. Ada lagi? Ahmad Fahrudin? Kakak melihati. Ari Mangestu Trihastuti. Boleh kalau mau jawab? Nur Inayah? Ya, aktif dah audionya. Apa Ari? Myanmar. Nah, Myanmar belum. Asti? Siska? Nova? Hong Kong lain, Kakak. Lain, belum. Sedikit lagi masih banyak salahnya. Anggita, Risma, ini ada Ilma ini bisa tahu ada sah, ada boleh jawab. Jahra, ada Bella kan boleh jawab. Ada lagi masih belum ada yang benar? Dari mana? Bujur, Pak. Tanjung. Salah. Jadi orang klien aja salah, apalagi Tanjung. Oke, namanya Howard Kelly.
Dan Howard Kelly ini adalah seorang anak yang dia lahir di Amerika. Namanya Howard Kelly itu adalah lo, ada yang menjawab Cina lo. Kakak nak ketawa. Kakak sambati parak lagi bujur sama coba Hong Kong misalnya. Tapi kenapa Pak? Namanya Howard Kelly. Karena ada penting juga kenal atau kada kenal. Yang penting kita tahu nama paman pentol di muka kampus kita. Nah, dia lahir di Amerika. Meskipun dia lahir di Amerika, ternyata dia lahir dalam keadaan ekonomi keluarganya kurang beruntung. Jadi jangan bayangkan di Amerika itu semuanya kaya. Enggak. Dia lahir dalam keadaan ekonomi keluarganya kurang beruntung. Akhirnya karena ekonomi keluarganya kurang beruntung, sejak dia kecil dia sudah menjadi tulang punggung keluarga. Sejak berapa? Sejak umurnya 8 tahun, dia menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika anak-anak lain asik sekolah, dia nggak pergi sekolah. Ketika anak-anak lain sedang asik bermain dengan teman-temannya, dia nggak pergi bermain. Ketika anak-anak lain sedang asik bermesra-mesraan, bermanja-manjaan dengan orang tuanya, dia nggak melakukan itu. Tapi sejak dia kecil, dia menjadi tulang punggung keluarga. Apa yang dilakukan? Sejak dia kecil, sejak dia belum balik, dia sudah jualan kue. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, wadai. Kue, wadai. Dia jualan itu terus-menerus dari umur 8 tahun. Dari jam 8 pagi sampai sore. Kue, wadai. Apam. Misalnya, pisang goreng misalnya. Itu contoh aja, kedepan di bukunya kayak itu. Wadai, dia jualan terus-menerus. Akhirnya ketika dia jualan terus-menerus, tibalah suatu hari dia menemukan hari yang sangat luar biasa. Yang hari itu menginspirasi hidupnya. Yang hari itu telah mengubah segalanya. Hari apa itu? Hari ketika matahari sangat terik, bersinar terang di hadapan dia. Ketika dia jualan kue, wadai. Matahari ketika itu bersinar sangat terik. Karena saking terangnya, keringatnya mengucur. Saking banyaknya keringatnya mengucur, berganti darah, kata. Akhirnya ketika keringatnya mengucur, dia tambah lelah, dia tambah capek, akhirnya dia komitmen dalam hidupnya. Kalau saya seperti ini terus-menerus, maka tidak bisa. Saya pasti akan pingsan, pasti akan roboh. Oleh karena itu, saya harus minta makan di suatu tempat. Karena kalau dia beli nggak mungkin. Dia lihat uang yang ada di kantongnya hanya ada beberapa sen saja. Ini kalau dia belanjakan, orang tuanya pasti marah. Orang tuanya itu nggak marah aja mengerikan, apalagi kalau marah. Akhirnya apa? Dia ngambil keputusan, pokoknya saya harus minta makan di rumah seseorang. Akhirnya dia jalan, ketika dia jalan ketemulah dia dengan sebuah rumah yang sangat luar biasa. Rumah ini istimewa. Kenapa menjadi istimewa? Karena ada pintu dan jendela. Akhirnya dia masuk. Jangan. Apa jangan? Sabar, belum tentu. Akhirnya dia masuk, dan ketika dia masuk, maka dia memberanikan diri untuk mengetuk pintunya. Dia ketuklah pintunya. Bagaimana ngetuk pintu dalam Islam? Kayak apa tangannya? Nah, kalau tangannya kayak ini ngetok orang. Dalam Islam itu sunahnya pakai ini. Nah, jadi kalau pintunya ulin, paling pengkor tangan kita. Ya gantilah pakai batu, enggak apa-apa. Tapi dia bukan orang Islam, dia orang Muslim. Akhirnya selamat siang. Akhirnya tidak berapa lama dia memanggil, seseorang keluar. Wah, dia kaget. Kenapa? Ternyata yang keluar adalah seorang anak manusia. Bukan, maksudnya adalah yang keluar adalah seorang gadis kecil cantik. Wah, ketika yang keluar adalah seorang gadis kecil cantik, dia pun gengsi, dia nggak jadi minta makan. Dek, boleh kakak minta air putih? Wah. Oh, boleh kakak, tunggu ya 3 hari. Adiknya masuk, kemudian ketika adiknya masuk, diambilkannya lah. Kemudian tidak berapa lama, 4 jam kemudian, dia mati. Enggak. Tidak berapa lama, beberapa menit kemudian, sang adik tadi keluar, tapi ternyata ketika sang adik keluar, yang dibawakannya bukan segelas susu, tapi sedrum. Kada, mau Ainal bingung juga masih. Bercanda Ainal. Apa nih kak? Mencerna Ainal tadi kak lihat pembawanya. Kada sedrum. Ternyata yang dibawanya bukan segelas air putih, tapi yang dibawanya ternyata segelas susu. Dan susu itu kalau alami, tanpa pemanas yang berlebih-lebihan, tanpa pengawet, itu bisa lebih hebat daripada 1 piring nasi. Akhirnya dia minum susunya, ketika dia minum air susu itu ternyata apa? Yang hilang bukan hanya hausnya saja, laparnya pun juga hilang. Akhirnya dijual lagi, semangat lagi, kue, wadai, kue, dijual terus. Dan wah, berapa tadi? 25 tahun kemudian. 25 tahun kemudian, apa yang terjadi? Yang sang gadis tadi, ingat sang gadis yang ngasih susu tadi, ingat? Ya, masih ingat, alhamdulillah. Ternyata dia terkena sebuah penyakit yang pada masa itu langka. Sekarang kan sudah banyak obat. Pada masa itu langka. Itu apa? Kanker itang otak. Bu Hantian pernah merasakannya? Belum pernah. Mau kakak doakan? Amin? Ada.
Apaan audionya agak putus-putus, suara kakak putus-putus kah? Karena ibunya sangat sayang, maka ibunya pun membawa dia ke rumah sakit terbaik di Amerika. Dengan apa membawanya? Tidak menggunakan kereta bayi, tapi dengan ambulan. Serius kakak? Bagaimana bunyi ambulan? Ada yang tahu bunyi ambulan? Yang bisa mencontohkan bunyi ambulan, kakak kasih hadiah. Buku dari Yuk Ngaji. Ada? Nguing, 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 nguing. Lain gitu. Teng, 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 teng. Ada. Akhirnya dibawa ke ambulan sampai ke rumah sakit. Ternyata ketika sampai ke rumah sakit, sang dokter angkat tangan. Bukan karena didodong pistol, tapi sang dokter mengatakan rumah sakit ini belum lengkap alatnya. Kalau Anda mau, bawa saja ke rumah sakit pusat, di sana kemungkinan bisa. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit pusat, pakai kereta bayi, ada pakai ambulan juga tetap. Dibawalah ke sana, ketika sampai ke sana, maka dia pun, sang anak tadi, dimasukkan dalam ruang operasi, dan dalam ruang operasi dia langsung ketemu sang dokternya, maka dia langsung di dalam sana selama 7 jam. Di operasi dokter kelahi loh, dokter teng, 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 ada di operasi. Akhirnya ketika dioperasi berapa lama selesai, maka sang dokter pun keluar. Ketika sang dokter keluar, sang dokter menemui sang ibu, kemudian mengatakan suatu hal yang mengejutkan. Dengan wajah datar, sang dokter mengatakan, kayak tembok, hidung rata, mata rata, maksudnya tanpa ekspresi. Dengan tanpa ekspresi, sang dokter mengatakan, Ibu, kami sudah melakukan segalanya. Kami sudah melakukan sekuat tenaga, tapi hanya ini bisa kami lakukan. Apa boleh buat? Innalillah wa innalillah rajiun. Anak ibu sembuh. Hah! Apa dok? Dokter bercanda? Dokter bercanda. Dokter serius? Ternyata dokternya serius. Anak ibu sembuh. Akhirnya apa? Sang ibu bahagia sekali, sang ibu senang sekali, sang ibu happy sekali, anaknya sembuh. Meskipun seperti itu, ada yang aneh. Walaupun ibunya bahagia, ternyata sang anak tadi yang sudah sembuh tadi, dia seperti tidak menunjukkan wajah bahagia. Justru sebaliknya, sang anak tadi menunjukkan wajah sedih, wajah murung, seperti menanggung beban yang sangat berat. Seolah-olah di punggungnya itu ada kulkas, lemari, mobil, dan sebagainya. Seperti ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Akhirnya apa? Ternyata sang anak tadi memikirkan, ini rumah sakit terbaik. Yang rumah sakit ini biaya operasinya pasti mahal. Kalaupun dia dan keluarganya menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja, itu belum tentu mampu melunasi biaya rumah sakitnya. Maka tak berapa lama, sang dokter pun datang, membawa nota tagihan. Semakin lama langkah sang suster semakin terdengar nyaring. Semakin nyaring langkah sang suster, maka itu mempengaruhi suasana jantung sang anak tadi. Yang asalnya suasananya pop, berubah jadi rock. Wah. Akhirnya sang suster masuk, maka jantungnya semakin kedugupan. Dek, 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 dek. Wah. Semakin gemetar pokoknya hatinya. Akhirnya sang suster menyerahkan, Dek, bukan Dek waktu itu, Mbak, ini adalah biaya rumah sakit Anda, silakan kalau Anda ingin keluar, Anda selesaikan semua biaya administrasinya, termasuk biaya pengobatannya. Akhirnya diserahkan kepada Mbak tadi, diserahkan pada anak tadi, maka anak itu pun memegang surat tadi. Maka dia tidak yakin apakah dia mampu membuka suratnya atau tidak. Buka enggak ya? Akhirnya dia taruh ke bawah, dia lempar, kemudian dia mikir lagi, kalau ini enggak dia buka, dia enggak bisa keluar dari rumah sakit. Ini mau enggak mau dia buka, akhirnya diambil lagi. Semua diambil lagi. Kemudian ketika dia ambil lagi, apa yang dilakukan? Suratnya dia buka. Ketika yang dia buka, ada yang tahu apa isinya? Kita putus. Lain, itu surat Krismon. Apa isinya? Coba lagi, itu surat Fadilah. Ternyata isinya apa? Biaya rumah sakit Anda. Nah, tak hapus kayaknya nih tulisannya. Biaya rumah sakit Anda telah dibayar lunas dengan segala susu Dr. Howard Kelly. Apa tadi? Biaya rumah sakit Anda telah dibayar lunas dengan segala susu Dr. Howard Kelly. Ada yang paham makna hikmah dari cerita ini? Siapa tadi Howard Kelly? Dulunya seorang anak yang jualan kue. Siapa gadis tadi? Dulunya yang sakit. Ketika dia buka suratnya, biaya rumah sakit Anda telah dibayar lunas dengan segala susu. Dr. Howard Kelly. Ada yang bisa menjawab hikmahnya? Yang bisa, panitia kasih hadiah. Banyaknya hadiahnya kan dari tadi hadiah terus, tapi kan dari tadi kan tidak ada yang dapat hadiah loh. Nah, makanya kakak cari dapat hadiah. Nah, kalau masih
Gak ada dari panitia, dari kakak hadiahnya. Oh, langsung bukunya. Di depan kakak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buku. Kalau kakak percaya kakak fotokan lah. Hanyar semua masih bersegel. Kada kakak buka-buka. Kakak tiup gini kada. Nah, kakak bukakan semua. Nah, 7 buku. Laju Ibu Hanpian. Ini dari 10 kali ngisi bukunya ini kada berkurang. Kada dia bisa menjawabnya. Koyo bener kakak ini Saya semangat. Kalau masih kurang juga, kakak bari odong-odong juga sini, ada odong-odong. Nah, odong-odong gratis 1. Kalau kurang juga, bawa beli laptop Krismon, di depannya ada laptop. Ada yang bisa jawab apa hikmahnya? Ada? Muhammad Hafi, ketawa, salah jawabannya. Ulun Kak. Siapa namanya? Fadil. Oke, Fadil silahkan. Jadi di balik musibah itu ada hikmah atau berkah yang didapat seperti itu. Oke, jawabannya bagus. Tepuk tangan buat Fadil. Tapi nilainya kakak kasih 7,5. Dapat buku Kak? Kadang nilainya 7,5, yang dapat buku nilainya 9. Yang nilainya 9 dapat buku. Sedikit lagi jawabannya. Ada lagi. Mentang-mentang kakak menilai lah. Serah kakak. Jawaban Fadil tadi 7,5 sudah. Sedikit Coba, lagi. Kak. Oke, silahkan. Tidak ada Siapa namanya? balasan kebaikan kecuali Nama dulu nama. Nur Azizah Oke, makanan kesukaan kedosa. Silahkan jawab. dan kecuali kebaikan pula. Diulangi Nur Ajijah. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula sesuai surah Ar-Rahman ayat 60. Nah, karena sudah ada surahnya, ini nilainya 80. Sedikit lagi. Tadi kan jawaban Fadil bagus, tapi tidak ada surahnya. Jawaban Nur Ajijah bagus, sudah ada surahnya 80. Ada lagi yang bisa menjawab? Tinggal tambahin hadis ya lagi. Naikkan menjadi 85. Ada? Kakak berikan waktu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak izin kasih dulu lah. Ada 6, 7, 8, 9, 10. Hadiah buku gagal, nanti kita game lagi. Tenang, jangan khawatir. Nanti pertanyaan yang lain lagi. Oke, jawaban kawan-kawan tadi bagus. Jawabannya sudah luar biasa. Dan kakak coba menjawabnya dengan cara yang berbeda. Adik-adik semua di sini pernah belajar fisika? Yang pernah belajar fisika angkat tangannya. Yang pernah harus yang pernah aja. Oke, kakak terakhir belajar fisika itu pas kelas 1 SMA. Setelah itu kakak tidak pernah lagi belajar. Kenapa? Karena fisika itu bagi kakak terlalu mudah. Terlalu mudah mendapatkan nilai 3, 4, 5. Karena pernah 7, 8, 9, 10. Punya kepala kakak buku pus loh. Akhirnya kelas 2 tidak lagi ngambil jurusan IPA, jurusan yang lain. Nah, sebodoh-bodohnya kakak dalam dunia fisika, kakak tuh masih ingat satu teori, meskipun teori ini juga digunakan oleh orang ateis, digunakan oleh orang-orang training-training umum lainnya untuk menguatkan teori-teori mereka. Nah, kita hanya menjadikan ini sebagai analogi saja. Seperti itu. Yang nama teorinya itu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Yang dalam teori itu kan dikatakan bahwa setiap energi yang dilepas itu sifatnya tidak bisa hilang. Dia akan berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti itu. Dalam teori mereka, kalau dalam prinsip kita tidak ada yang seperti itu. Dalam prinsip kita itu yang akan terus ada itu adalah amal soleh. Tapi amal soleh pun juga berupa energi. Jadi dia akan berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh ini sebenarnya untuk memudahkan pemahaman saja. Contoh misalnya ketika sang gadis tadi ngasih susu pada Howard Kelly. Ketika dia ngasih susu pada Howard Kelly, kira-kira itu mengeluarkan energi atau tidak? Itu mengeluarkan energi. Energi yang dikeluarkan itu positif atau negatif? Kalau kita membahasnya dalam sudut pandang umum, maka itu positif. Nah, energi positif itu kira-kira itu akan jadi tabungan investasi mereka atau hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Ternyata apa? Ternyata itu akan menjadi aset, itu akan menjadi investasi kita, itu akan menjadi tabungan energi kita. Termasuk gadis tadi, dia nggak pernah sadar, dia nggak pernah ngerti, dia nggak pernah ingat
bahwa ternyata apa yang dia lakukan dulu yang bisa jadi itu tidak bermakna apapun, ternyata itu menjadi sesuatu yang penting di kemudian hari. Kenapa? Karena setiap energi yang kita lepas itu sifatnya tidak pernah bisa dimusnahkan. Dia akan berbalik kepada kita. Makanya kalau misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya setiap dosa zina itu ibarat utang. Dia akan mengejar kemanapun engkau pergi. Bahkan saking bahayanya zina itu, tikus yang ada di rumah itu pun akan kena bagiannya. Padahal tikus itu kan melakukan apa-apa. Nyamannya gini kada, tapi kata Imam Syafi'i apa? Dia akan kena bagiannya. Bahkan kalau suatu kampung itu ada yang berzina, kemudian mereka membiarkannya, maka sesungguhnya mereka yang membiarkan itu pun akan kecipratan dampaknya. Nah, karena disebut dia seperti utang, dia pasti akan ditagih, kita siap atau tidak. Kita mau atau tidak mau, yang namanya utang itu pasti akan ditagih. Entah kalau tidak kita, keberkahannya akan diambil dari hal yang lainnya. Nah, sama juga dengan investasi tadi, ketika dia mengeluarkan energi, ternyata apa? Dia nggak menunggu sesuatu yang dia keluarkan itu menjadi suatu aset yang bagus di kemudian hari. Apa itu? Ketika dia sakit, ternyata apa? Energi itu dikembalikan. Kalau kita kan mudah, bahwa sesungguhnya setiap kita, itu akan Allah balas amalnya, meskipun bahkan sekecil biji zarah sekalipun. Makanya karena kita kenal konsep itu, akhirnya apa? Kita begitu bahagia dengan hidup kita. Karena tidak ada satupun dalam hidup kita ini tidak Allah catat. Tidak ada satupun dalam hidup kita ini tidak penting. Tidak ada satupun dalam hidup kita ini tidak bermakna. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mencatat meskipun amal itu hanya sebesar biji zarah sekalipun. Dengan itu kita selalu bersemangat beribadah. Kita tuh kalau di kantor sajalah, misalnya gaji kita sebulan 40 juta. Kita semangat luar biasa. Padahal apa? Padahal bos kita itu tidak mencatat semua kinerja kita. Ada banyak kinerja kita tuh yang nggak terlihat. Tapi kita semangat luar biasa. Turun pagi, bulik malam, esoknya turun pagi lagi, buliknya malam, kerja keras, nggak menunda-nunda. Apalagi kalau bonusnya misalnya 100 juta, kita semangatnya luar biasa. Padahal apa? Bos kita itu tidak mencatat semua kinerja kita. Tapi kalau Allah tuh mencatat. Bahkan kata Allah, doa-doa hambaku itu saja yang dia melayangkan doa kepadaku. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya ketika Allah tidak mengabulkannya, Allah malu dengan hamba itu. Makanya apa? Cara Allah mengabulkan itu ada 3 bentuk. Bisa dengan sesuai permintaan dia, bisa Allah ganti dengan permintaan yang lain, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik di akhirat. Tapi apa? Allah pasti menggantinya, karena Allah malu. Jadi bukan itu misalnya, ya Allah, lu nikah muda misalnya kayak itu loh. Lu nikah muda, itu doa. Dan itu jadi amal soleh. Dan itu pasti akan tercatat. Meskipun waktu itu kita tidak terlalu mengeluarkan energi. Bapak lu gini kada, ya Allah, benar lu nikah muda. Bapak lu kada, rambut gini kada koyuhan. Tapi apa? Itu Allah catat. Itu akan Allah ingat. Bahkan kakak tulah saking semangatnya hidup itu, karena kakak paham Allah mencatat semua perbuatan kita, bahkan yang kita tulis, yang kita niatkan, itu Allah catat semuanya. Maka sampai-sampai ketika kakak SMA tuh kakak tulis naskah hidup kakak. Kakak tulisnya kayak apa? Kapan kakak menikah, siapa nama anak kakak, kenapa kakak jadi menikah, rumah di mana, kemudian cita-cita apa, itu kakak tulis. Kenapa? Karena sesungguhnya tulisan itu akan jadi amal soleh. Tulisan itu akan Allah hisap. Selama apa? Semuanya karena Allah. Itu akan jadi hal yang baik. Sehingga kakak catat. Misalnya kakak mencatat waktu itu semester 1 kuliah, kakak nikah aja kakak. Akhirnya apa terjadi? Pertama itu jadi doa. Yang kedua apa? Itu jadi amal soleh. Sehingga terkabul dan tidak terkabul itu urusan lain. Tapi kalau sudah jadi doa, insya Allah terkabul. Ketika kakak mencatat semester 1 kuliah aja kakak, apa yang terjadi? Alhamdulillah. Semester 1 kuliah, semester 1 nikah aja kakak. Ketika kakak catat itu, kakak doakan itu, apa yang terjadi? Alhamdulillah. Kada nikah juga. Kada nikah juga. Kada apa-apa aja kakak. Kakak berdoa lagi. Insya Allah semester 3 aja kakak. Kakak berdoa lagi, insya Allah semester 3. Akhirnya apa? Dari semester 1 sampai semester 3, kalau kita berdoa, kita niat itu akan jadi pahala. Bayangkan, itu jadi pahala. Sesuatu yang ringan, tapi berat di timbangan. Sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya besar. Semester 2 kakak belum nikah, sabar. Semester 3 kasih sabar, itu jadi amal soleh. Akhirnya apa? Semester 3 terjadi. Belum nikah juga. Tapi sabar. Kenapa belum nikah juga? Semester 5. Akhirnya apa? Semester 5 dikabulkan. Nikah. Kawan kakak, lain kakak kawan, sakit hati kakak yang berdoa kok dia yang nikah, kayaknya ini kan pernah berdoa, tapi kok tiba-tiba nikah juga kakak. Tapi kenapa itu jadi pahala lagi? Wah, semakin panjang pahala kakak. Sudah berapa lama kakak berdoa aja kakak? Sejak kakak SMA. Sejak kakak SMA semester 1 belum dikabulkan, semester 2 belum dikabulkan, semester 3 belum dikabulkan, semester 4 belum dikabulkan, semester 5 kawan yang dikabulkan. Karena Bapak berpahala. Kalau ini berpahala, kenapa kita tidak bahagia?
Walaupun doa kita tidak dikabulkan, selama itu jadi amal soleh, kita tetap bahagia. Kakak berdoa lagi, ya Allah semester 7. Mau bayangkan semester 7. Ini angka ajaib. Apa yang terjadi? Belum nikah juga. Akhirnya apa? Sampai lulus kada nikah juga. Kenapa jangan sedih Risman? Pengen curhat kakak, nggak ada. Ini motivasi. Sampai lulus kada nikah juga. Ya kada apa-apa gitu lah. Tapi maksud kakak apa? Yang penting kan sebenarnya bukan itunya. Yang penting itu kan jadi amal soleh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya amal terbesar dalam hidup kita itu, yang kita lakukan secara langsung itu cuma 30%. Hidup kita itu kan dibagi 3. Masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Amal yang kita bisa lakukan langsung itu apa? Yang hari ini. Dan ini cuma 1/3 dari hidup kita. 2/3-nya apa? Masa depan dan masa lalu. Masa depan kayak apa kita beramalnya? Masa depan itu amalnya dengan niat. Masa depan itu amalnya dengan cita-cita. Masa depan itu amalnya dengan impian. Itu amal kita. Makanya lihat sahabat-sahabat Rasul. Ketika mereka terdesak dalam perang Ahzab. Ketika mereka terdesak misalnya dalam perang Uhud. Atau mereka terdesak dalam perang Khandaq. Ketika itu mereka dikepung oleh pasukan Romawi. Yang istilahnya itu ketika mereka berada di sana, untuk bertahan hidup pun itu ajaib. Tapi apa kata mereka? Mereka malah menanyakan ini pada Rasul. Ya Rasul, kira-kira kelak yang kita taklukkan itu mana ya? Apa kota Roma dulu atau kota Romawi? Apa Konstantinopel dulu atau kota Roma? Apa kotanya Heraklius atau Roma, kata mereka. Padahal apa? Mereka dalam keadaan dikepung pasukan. Yang keselamatan mereka itu tidak terpikirkan. Sampai-sampai pada saat itu Allah mengatakan mereka itu hampir hilang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai gigi geraham mereka itu menggericik. Saking suasana pada saat itu. Saking mereka itu tidak menemukan solusi bagaimana cara mengalahkan musuh. Kenapa? Di depan musuh menyerang, kemudian apa? Orang-orang Yahudi berkhianat di dalam. Jadi serangannya 2, dari dalam menyerang, dari luar menyerang, dari dalam pun menyerang. Tapi apa pertanyaan mereka? Mereka menanyakan sesuatu yang ada di masa depan. Seperti itu. Sampai ada sahabat yang mengatakan pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kelak kalau kita berperang dengan Konstantinopel, mohon kuburkan saya di pintu yang paling dekat dengan gerbangnya. Dan sahabatnya mengatakan ini umurnya sudah 80 tahun. Bayangkan orang 80 tahun mimpinya masih seperti itu. Kalau kita berperang dengan Konstantinopel, pastikan mayat saya diguburkan di gerbang yang paling depan dengan pintu Konstantinopel. Agar apa? Hidup saya menjadi motivasi untuk yang muda. Kalau saya sudah 80 tahun saja bisa sampai ke titik itu, maka jangan sampai yang lebih muda pada saya tidak bisa melewati titik saya. Coba lihat. Mereka sudah mengatakan amal-amal masa depan. Sehingga walaupun kita punya waktu cuma 1 menit misalnya, kita harus tetap punya impian. Kenapa? Karena itu akan jadi amal soleh kita di masa depan. Kalau masa lalu kayak apa memperbaikinya? Masa lalu dengan istighfar yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan komitmen yang tidak ingin lagi mengulangi kesalahan kita. Sehingga kalau kita sudah bisa melakukan niat yang bagus, kemudian apa lagi? Evaluasi yang bagus, evaluasinya adalah amal masa lalu, niatnya di masa depan, itu sudah 2/3 amal soleh. Sehingga apa? Niat dan evaluasi ini selalu kita remehkan. Seolah-olah hidup kita tuh yang hari ini. Padahal yang hari ini cuma 30%. Yang hari ini, Pak nah. Ini kan sedikit. Tapi kalau hari ini Krismon sambil niat, sambil berdoa, tahu udah doanya apa? Kelihatan dari wajah Krismon. Kadang-kadang tahu. Sambil berdoa, sambil punya cita-cita, sambil istighfar, sambil komitmen pada Allah, tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu. Coba lihat, berapa amal soleh kita. Dan itu tidak pernah hilang. Termasuk ketika buah napian hari ini duduk misalnya, duduk mendengarkan celotehan kakak yang ada jelas, kakaknya nih ngomong apa, bepandernya laju banar, kesana kemari pembahasannya misalnya. Itu jangan khawatir, jangan sedih pokoknya. Kenapa? Ini jadi amal soleh. Meskipun Ajijah tersandar, kemudian siapa lagi? Siti Rahmah juga kuotanya habis, jangan sedih pokoknya. Indah Lestari pusing kepalanya gara-gara mendengarkan panderannya cepat. Kada usah khawatir, kenapa? Karena sesungguhnya amal yang kita hari ini kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Kalau amal kita tidak pernah sia-sia, makanya kakak tuh selalu bingung, kenapa kita bisa sedih? Kenapa kita tuh punya alasan galau? Kenapa kita tuh punya alasan tidak semangat dalam hidup? Kalau semua amal kita Allah hisab. Termasuk amal-amal kecil. Bahkan kata Allah, lah, seandainya hambaku itu beristighfar kepadaku, dengan istighfar karena Allah. Maka apa kata Allah? Bahwa sesungguhnya setiap kali istighfar mereka itu akan Allah tambahkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu berarti apa? Yaitu cintanya Allah. Bayangkan, kita tuh dapat cintanya seorang idola saja, senangnya sudah luar biasa. Bagaimana kita tidak senang mendapatkan cintanya Allah? Padahal cuma istighfar, astagfirullah, ringan, kada uyuh, kada membuang energi, santai. Tapi apa?
Allah itu menghargai kita dengan cintanya. Perbuatannya kecil, Allah menghargai dengan cintanya. Dan selain itu apa kata Allah? Bahwa sesungguhnya setiap istighfar mereka itu akan Allah ampuni dosanya 70 tahun. Bayangkan, sekali istighfar kita, Allah bisa sampai menghapus dosa kita 70 tahun. Enak nggak kayak ini? Kita dikasih diskon lebih dari 100%. Coba, siapa yang hidupnya nggak bangga dengan dirinya? Hanya kalau kita tuh pun menghargai kita sebagaimana Allah menghargai kita. Kakak merenung, kakak lihat Al-Quran, kakak buka hadis. Coba lihat, tidak ada satupun dalam Al-Quran maupun hadis itu yang Allah tuh memberikan penghargaan pada kita tuh dunia. Nggak ada. Kenapa? Karena Allah memandang diri kita tuh tidak layak dihargai dengan dunia. Tapi Allah memandang diri kita tuh hanya layak dihargai dengan sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Makanya kalau Allah tuh tidak memberikan kita penghargaan dunia, jangan sampai kita tuh menstandarkan diri kita dengan dunia. Kenapa? Karena kualitas kita di atas itu. Allah itu untuk hal yang kecil saja, hal yang ringan saja, hal yang remeh, temeh, nggak berat, itu Allah memberikan penghargaannya itu bukan dunia. Tapi sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Allah itu tidak ingin menghargai kita dengan dunia. Kenapa? Karena bagi Allah dunia itu hina. Bagi Allah dunia itu kecil. Dan diri kita itu tidak seperti itu. Allah memberikan harga diri kita dengan hal yang besar-besar. Apa harganya? Istighfar tadi coba lihat. Allah ampuni 70 tahun. Kalau hambaku itu misalnya membaca doa, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ketika dia keluar rumah, dia baca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba bertawakal kepadamu. Maka apa kata Allah? Allah akan menjaga dia. Allah akan menjadi pelindungnya. Allah akan berjalan bersamanya. Allah akan melihat bersamanya. Allah akan mendengar bersamanya. Sehingga ketika ada setan yang lewat, apa kata setan? Maka setan itu akan lari dari kita. Kemudian setan yang lari itu akan mengabarkan kepada teman-temannya. Wahai teman-temanku, engkau tidak akan bisa menggoda orang itu. Kenapa? Karena orang itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, cukup kita sudah dapat perlindungan Allah. Allah langsung melindungi. Kalau hari inilah para artis, dia tuh menyewa bodyguard, yang bodyguardnya itu belum tentu bisa melindungi mereka. Sudah belum tentu, belum pasti, mahal lagi bayarannya. Padahal belum tentu. Cristiano Ronaldo ketika jalan-jalan ada bodyguardnya, Justin Bieber ketika jalan-jalan bodyguardnya banyak. Yang bodyguardnya itu belum pasti bisa melindungi mereka. Tapi bayarnya mahal. Ini Allah yang pasti melindungi kita, cukup dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai kata Allah, hambaku yang membaca doa itu, maka apa? Kelak akan Allah berikan harta karunnya surga. Coba lihat. Adakah Allah yang memberikan penghargaan kita dunia dengan hal yang ringan? Hal yang ringan saja Allah katakan, Allah akan memberikan dia harta karun surga. Bebuhan pun bisa terbayangkan harta karun surga. Jangankan harta karun surga, debunya surga itu lebih berharga daripada mutiara-mutiara dunia. Itu debunya. Debunya surga itu lebih berharga daripada mutiara-mutiara dunia. Dan harta karun surga itu jangankan harta karun surganya. Pelataran surga itu saja ada seorang hamba yang dia masuk surga terakhir. Kenapa? Karena punya satu kebaikan. Dia tidak punya kebaikan apapun kecuali satu. Yaitu apa? Di lisannya masih ada di lisannya masih ada syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dia orang terakhir masuk surga. Ketika sampai ke pintu surga saja, dia kira itu sudah surga yang senikmat-nikmatnya. Sehingga apa kata dia? Ya Allah, saya cukup sampai di sini, saya tidak memerlukan lagi yang lain. Padahal apa? Itu cuma pelataran, pintu surganya aja belum dibuka. Ketika pintu surganya dibuka, apa yang terjadi? Ya Allah, boleh kada ulun di dalam? Di dalam aja, kalau sudah di dalam, lu kada perlu apa-apa lagi ya Allah. Sudah cukup sampai itu aja. Akhirnya apa? Allah masukkan ke dalam. Ketika Allah masukkan ke dalam, apa? Allah ingin bercanda dengan hamba ini. Akhirnya apa? Hamba itu Allah tunjukkan dengan gedung-gedung yang ada di surga. Dengan rumah-rumah yang ada di surga. Akhirnya apa kata dia? Ya Allah, boleh kada ulun pindah kada dibuka pintu ini. Ulun hendak ke sana sedikit ya lagi. Kalau sudah ke sana, ulun janji. Ini janji ulunnya terakhir pokoknya. Ulun tadi sudah membatalkan janji lo, ini janji ulunnya terakhir. Ulun cukup dapat rumah itu, ulun sudah puas. Akhirnya apa? Allah berikan rumah itu. Dia puas, dia merasa hamba yang paling bahagia. Sampai Allah tanya, engkau pernah nggak menderita? Ya Allah, saya nggak pernah menderita sedikit pun. Engkau pernah nggak sakit? Ya Allah, saya nggak pernah sakit sedikit pun. Padahal bisa jadi dia hamba yang paling sakit ketika itu dalam hidupnya. Akhirnya apa? Allah bawa dia berjalan dengan keretanya surga. Ketika Allah bawa keliling, akhirnya apa? Dia Allah tunjukkan istana-istana yang lain. Sampai-sampai apa? Dia mengulangi kalimatnya itu berkali-kali. Ya Allah saya pindah, ya Allah saya pindah, ya Allah saya pindah. Sampai kata Allah apa? Wahai hambaku, engkau mendapatkan semua yang kau inginkan tadi, dan ditambah 7 kali lipat daripada apa yang kau inginkan. Dan akhirnya apa? Hamba itu tidak bisa berkata apa-apa. Ini surga paling bawah. Yang paling bawah pun kita tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi harta karun surga. Dengan cara apa mendapatkannya? La haula wala quwata illa billah. Sehingga pas setiap amal kita tuh penting.
setiap doa kita, setiap niat kita, semuanya Allah hisab. Kalau semuanya Allah hisab, coba lihat. Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita tuh tidak bersemangat dalam menjalani hidup? Apa yang membuat kita tuh tidak bersemangat dalam menjalani ketaatan? Kalau semuanya begitu berharga. Yang jadi masalah apa? Sayangnya hari ini kita menghargai diri kita dengan dunia. Pada sesungguhnya Allah telah memberikan harga diri kita itu dengan surga. Yang dengan surga itulah Allah menyamakan diri kita. Makanya ketika kita dilahirkan, Allah tuh masih memberikan penawaran. Bayangkan kalau kita tuh menciptakanlah misalnya Nurpras bisa membuat sebuah robot. Ketika Nurpras bisa membuat sebuah robot, sebenarnya terserah Nurpras. Nurpras mau robotnya itu kayak apa, hendak kayak apa, itu terserah dia. Kenapa? Karena dia menciptakannya. Kalau Nurpras yang menciptakannya, Nurpras punya hak untuk apa-apain robotnya. Tapi Allah nggak begitu. Allah sesungguhnya zat yang maha adil. Ketika Allah itu menciptakan kita, Allah itu memberikan penawaran. Apa penawaran Allah pada kita? Allah menanyakan pada kita, wahai hambaku, maukah engkau berjual beli denganku? Kita bingung. Ya Allah, kenapa aku harus berjual beli dengan engkau? Padahal aku ini milik engkau. Kita ini sudah milik Allah. Kita ini nggak punya kuasa apa-apa. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah memberikan pilihan, wahai hambaku, maukah engkau berjual beli denganku? Akhirnya Pak, kita pun menjawab, ya Allah, dengan apa aku berjual beli denganmu? Apa kata Allah? Engkau berikan semua hidupmu padaku. Hidup matimu untukku, kata Allah. Maka kata Allah, Pak, engkau akan mendapatkan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Sehingga apa jawaban kita? Ya Allah, kalau seperti ini jual belinya, maka sungguh ini jual beli yang paling menguntungkan dalam hidupku. Apa kata Allah? Bahwa sesungguhnya harga diri kita hanya layak dihargai dengan surga saja. Kalau harga diri kita hanya layak dihargai dengan surga saja, maka pastikan sejak hari ini semua amal kita, semua perbuatan kita, itu pasti orientasinya surga. Sehingga jangan lagi mengerjakan hal-hal yang itu melecehkan diri kita, yang itu menghinakan diri kita, yang itu merendahkan nilai diri kita. Melamun di WC, menghitungi jumlah bulu batis. Ada jelas. Itu contoh ekstrim. Jangan lagi yang kayak itu. Di Instagram ketika dia like, menangis, followernya sedikit, menangis. Kada penting, bujuran. Hidup kita tuh kada serendah itu. Sesungguhnya kita tuh kata Allah, Pak, kita tuh cemerlang. Kita tuh tinggi nilainya. Dengan apa? Allah sudah menghargai surga gitu. Nah, seperti itu. Instagram kawannya cuma 10-nya puasa 6 hari. Kenapa kawanku cuma 10? Jerawat tumbuh 1. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan? Jerawat padahal cuma 1. Itu yang aku kan coba lihat. Ketawa malaikat. Jadi setan gak usah digoda gitu, Jar. Sudah hina duluan, Jar. Sampai kayak itu setan gak usah kita godagin, Jar. Merusak image kita aja, baik kita menggoda yang lebih alim. Itu. Harga diri kita. Sehingga apa? Amal-amal kita harus amal-amal surga orientasinya. Seperti itu. Nah, demikian dari kakak. Setelah itu kita akan banyak tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak-banyak tanya jawab aja, ada apa-apa. Terlanjur tanyanya apapun. Saya jangan nakuni berapa duitnya kayak sedikit. Ya, luar biasa tadi materi dari Kak Budi. Sungguh-sungguh bermanfaat sampai saya pun hampir tertidur. Itu tadi ujian penghinaan. Gak bercanda. Saking terpesonanya itu terperangah itu. Sambil nostalgia itu waktu kita dulu di lomba gada pas sekolah dulu. Cie. Oh. Ada, Yang ya. membedakan cuma satu. Status lo masih jomblo. Oh iya, sip. Masih mahasiswa, Kak. Oh, iya. Mahasiswa aja ini. Ya apa urusannya lo mahasiswa kan apa mahasiswa nikah? Oke. Ya, terima kasih tadi. Dan untuk para peserta untuk memberikan pertanyaannya boleh langsung lewat suara atau buka kameranya atau langsung di kolom komentar. Kolom chat. Kalau bisa prioritas pertama yang langsung berani dengan suara. Oh ya. Silakan para peserta. Oke, boleh bertanya apapun. Mana Hapi boleh bertanya. Oh ada Kak, ini Kak. Tapi ini masih di kolom chat sih Kak. Iya, nanti kita tunggu. Chat boleh dikumpulkan. Ya, silakan kepada para peserta
Oh ya, dari siapa ini? Lo kok hilang? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, Kak, nama saya Siti Rahmah, saya dari Martapura. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, tapi ternyata di satu titik kita merasa bahwa terbesit, rasa putus asa, dan selalu terpengaruh oleh omongan orang. Nah, itu tuh mengapa hal tersebut terjadi, Kak? Apakah hal tersebut karena ada yang salah pada diri kita atau gimana? Padahal kan kita sudah tahu bahwa Allah itu sudah memberi yang terbaik buat kita, cuman tetap saja kita berputus asa. Nah, itu kenapa, Kak? Itu saja, Kak. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Nanti dapat hadiah kuota dari panitia. Tadi ada bacanya, yang bertanya dapat kuota aja. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada nanti kakak, boleh kalau anak kakak jawab langsung, juga tidak masalah. Bisa. Oke, kakak jawab dari pertanyaan Siti Rahmah. Nanti kalau misalnya sempat menyerempet ke pertanyaan di chat, juga kakak serempet di pertanyaan ke chat. Seperti itu. Oke, masih siap? Masih semangat? Oke, kalau misalnya belum semangat, kita sebelum kakak jawab, kakak ingin, kenapa malam ini kita begadang malam-malam loh? Oke, supaya semuanya semangat, kakak ingin adik-adik ikuti gerakan kakak. Jadi semuanya ikuti gerakan kakak, ini singkat saja. Ikuti gerakan kakak. Sudah siap? Oke, tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa, ada yang bisa seperti ini. Semua? Si Ainal kelihatan? Oke, bisa. Nah, kakak lihat lagi yang lain, mana Fadil orang. Fadil ini paling harap sekali nih. Oke. Kalau sudah bisa seperti ini, kemudian ganti jadi ini. Nah, ini aja dua. Oke, sudah bisa. Kemudian ikuti kakak ketuk di tengah-tengah di antara dua pelipis atau dua alis. Nah, ketuk. Ya, ketuk kuat. Ini salah satu titik akupuntur. Nah, tapi harus kuat. Jadi kuat. Jadi tangannya segini. Nah, ini pondasi menahan, kemudian tangan kuat. Yang kuat itu terasa. Nah, jadi ini akan kuat sekali. Jadi manisnya akan sangat kuat. Fadil kalau bisa pakai tukul, pakai tangannya Fadil. Kalau pakai tukul bahaya. Harus kuat loh kan ada. Fadil, tenang Fadil. Fadil jangan ambil tukul Fadil. Ya, pakai tangannya Fadil. Oke, kuat. Sudah? Terasa ada? Nah, kalau agak terasa ada nyut-nyut, berarti benar. Tapi kalau ada terasa, berarti masih salah. Oke, kalau sudah, ikuti terus. 1, 2, 3, 4, 8. Kemudian 2. Nah, ini baru di pelipis. Pelipis itu berarti ujung akhir dari alis. Nah, kuat. Jangan ke mata, Fadil. Jangan ke mata, ke pelipis, Fadil. Kalau kayak ini bahaya. Mau Fadil harus kalah aja. Karena Fadil yang tampil di HP kakak ini, Bang. Ya, sudah. Hairunisa, tangannya kayak ini di pelipis. Nah, kalau sudah, 1, 2, 3, 4, 5. Kesini lagi. Sudah, supaya kadang ngantuk. 1, 2, 3, 4, 5. Sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak melihat respon dulu, bujur kada. Sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir nanti kakak ajarkan yang lain lagi. Terakhir sini. Pencet sering-sering dipijit kuat-kuat. Meningkatkan imunitas tubuh. Lawan untuk mengurangi rasa ngantuk. Kalau masih ngantuk juga, ambil tilam. Sudah lagi obatnya. Lawan bantal. Nah, ya, dua-duanya boleh. Ini rasanya ada 3. Ada yang sakit, ada yang singkal, ada yang tidak terlalu merasa seperti hampa. Berarti jomblo. Kadang maksudnya kalau hampa itu biasanya orang tua yang saraf-sarafnya memang sudah beberapa kehilangan fungsi. Kalau sakit berarti ada kondisi tubuhnya yang sekarang ini kurang fit. Tapi kalau singkal berarti sehat. Kalau singkal Kak aja berarti sehat. Ulun Jack Rismond sakit Sakit, Kak. Iya, berarti jomblo. Hampa. Berarti kita yang menemani. Sudah. Oke, sudah. Nanti kita lanjutkan yang lain lagi.
Kakak jawab pertanyaan dari Siti Rahma. Tadi kan kakak menjelaskan tentang amal. Jadi yang paling penting dalam hidup kita itu sebenarnya adalah amal soleh. Karena sesungguhnya semua yang kita lakukan itu akan sirna, kecuali apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kakak menyebutnya amal soleh, berarti itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun amal itu penting, perbuatan itu penting, sebenarnya ada hal yang lebih penting selain amal. Kita tuh boleh semangat, boleh kerja keras, boleh gigih mengejar impian, itu tidak masalah. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Tidak masalah kita tuh memiliki mimpi setinggi-tingginya. Tidak masalah kita tuh memiliki mimpi hingga ke puncak, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Kalau mimpi itu tidak ditopang dengan why yang benar. Why? Biasanya orang tuh cuma paham what's dan how. Bagaimana cara naik gunung? Gunung apa yang kita naiki? Hanya itu yang paham. Tapi yang paling penting itu sebelum kita mendaki, ibarat hidup ini kan sebenarnya ibarat kita tuh mendaki puncak. Setiap kita tuh ingin mencapai puncak. Siapapun kita. Tapi yang paling penting itu kan sebenarnya bukan sekedar mencapai puncak. Ketika kita ingin berlomba-lomba mencapai puncak itu kan banyak cobaannya. Ketika kita naik gunung, pertama gunungnya tinggi, apalagi kalau badai, kalau batu-batu jatuh, belum lagi kalau kita sesat. Intinya cobaannya banyak. Seperti itu. Bolehkah kita semangat pada saat itu, Kak? Boleh. Bolehkah kita senantiasa bahagia pada saat itu? Boleh. Tapi apa? Yang jadi masalah adalah kalau ketika kita mendaki gunung itu, kita belum bisa memastikan gunung mana yang harus kita daki. Hari ini banyak orang yang dalam hidupnya itu, dia sudah paham dengan amal-amal tadi, dia paham bahwa hidup itu harus action. Dia paham hidup itu harus banyak beramal. Tapi ternyata apa? Amalnya menjadi amal yang salah. Kenapa? Karena dia tidak memutuskan gunung mana yang dulu dia daki. Kalau gunung mana yang dulu didaki tidak dia putuskan, maka ini bahaya sekali nanti untuk masa depan dia. Kakak tuh pernah ingin syuting film ke sebuah gunung yang ada di mana ya itu ya, Banjarbaru atau daerah Pelehari. Ketika itu kami naik gunung, bulan puasa, bulan Ramadan, semangat kami luar biasa. Kenapa? Karena ingin syuting sebuah film di atas gunung. Jadi syuting film di atas gunung. Ketika kami sampai ke gunung itu ternyata apa? Pintunya ditutup. Kenapa pintunya ditutup? Ternyata tentara sedang latihan tembak-menembak. Sehingga siapapun tidak bisa masuk ke gunung itu. Tapi kami tidak punya waktu, karena film ini deadline-nya minggu ini. Akhirnya Pak, kami pun coba lobby dengan para tentara, kami lobby, sampai kami mengatakan intinya apapun yang terjadi dengan kami, ini tanggung jawab kami. Yang penting kami diizinkan masuk. Akhirnya masuklah kami ke dalam. Kakak katakan pada tim kakak, teman-teman kakak, intinya apa yang terjadi, niatkan karena Allah, insya Allah berkah aja kakak. Bukan pengen masuk, kakak jaga kendaraan di sini. Wah, ada kakak 4 dia masuk ke dalam. Akhirnya apa, kami pun kerja keras. Bunyi tembakan tuh kesana kemari. Bunyi leduman itu tidak ada apa-apanya. Bunyi tembakan tuh walaupun jaraknya 1 kilo, itu getarannya sampai ke kita. Dum. Akhirnya Pak, sampailah kakak itu ke puncak sekitar jam 2 siang. Dari jam 7 pagi. Berapa jam itu mendakinya? Jam 7 sampai jam 2. Sekitar 4 atau 5 jam. Ketika sampai ke puncak, apa yang terjadi? Teman kakak, namanya Kak Ajis, mengatakan sesuatu yang seperti mimpi dalam hidup kakak. Apa itu? Kak, mohon maaf, gunung yang kita daki ini salah. Ternyata gunung yang bagus syuting film itu yang higa itu. Ulun kak diingat lagi, itu yang bujur kak. Ketika dia mengatakan itu, apa yang terjadi? Hati kakak tuh rasanya hancur. Seandainya boleh berkelahi, kakak hendak berkelahi di sana juga. Jangan aja boleh pembunuhan. Kakak pembunuhan di situ juga. Tapi gunungnya salah. Bayangkanlah, yang cuma 4 jam saja, kalau salah itu sakitnya luar biasa. Yang 4 jam saja, kalau salah, sakitnya luar biasa. Bayangkan kalau hidup kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita salah menentukan puncak yang kita daki. Kita salah menentukan dinding mana yang akan kita naiki. Setiap kita tuh bisa mendaki dinding, tapi tinggal yang paling penting apa? Menentukan dinding yang tepat. Seperti itu. Sehingga pertanyaan Siti Rahma tadi apa? Kenapa kita bisa seperti itu? Berarti ada pondasi yang sangat lemah dalam hidup kita. Yang pondasi itu tidak tuntas. Kalau pondasi hidup kita tidak tuntas, maka semua cabang dari hidup kita itu akan bermasalah. Cabangnya itu semua akan bermasalah. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apapun kita. Kalau pondasi hidup kita salah, semuanya salah. Kalau why-nya sudah salah, semuanya salah. Kalau visinya salah, semuanya salah. Makanya Dr. Paul, dia sudah melakukan penelitian yang sangat lama, dalam bukunya sangat terkenal. Bukunya ini meskipun sudah 2 dekade, tapi sampai hari ini masih menjadi perbincangan. Yaitu tentang toxic sukses. Apa itu toxic sukses? Sukses yang beracun. Dr. Paul mengatakan di era hari ini, di era milenial sekarang, generasi X, generasi Z, generasi milenial, kalau Nur Pras ini generasi X berarti
Maka ternyata apa? Angka bunuh diri itu banyak terjadi bukan karena orang-orang gagal, tapi banyak terjadi menimpa orang-orang sukses. Sehingga apa? Terjadilah namanya toxic sukses. Contoh misalnya, di Asia negara mana yang angka bunuh dirinya paling tinggi? Yaitu Korea. Korea itu dulu saja tahun 2000-an itu angka bunuh dirinya satu tahun itu 33.000. Anda bisa membayangkan kalau di Korea itu mati 33.000. Seandainya itu terjadi di Banjarbaru. Apa yang terjadi? 33.000 itu berarti apa? Semua tempat itu bisa jadi kita melihat mayat. Buka tong sampah mayat, lihat selokan mayat, buka pintu rumah kepala tek jatuh keluar. Misalnya. Di mana-mana ada mayat karena 33.000 Anda bisa membayangkan. Dan kenapa mereka ternyata bunuh diri? Ternyata setelah diselidiki, yang bunuh diri itu paling banyak ketika fans atau idol mereka itu melakukan bunuh diri, maka pengikutnya itu 500 sampai 1.000 juga melakukan hal bunuh diri yang sama. Dan mati favorit di sana tuh gantung diri. Dan yang bunuh diri itu siapa? Banyak para artis terkenal. Kim Jong Ho. Kemudian siapa-siapa lagi namanya yang kakak ada paham. Kalau bukan Pian Handak, ketik saja di Google. Artis-artis yang memilih mati bunuh diri. Artis Korea. Itu banyak sekali. Padahal coba lihat, mereka tuh kurang apa? Mereka itu rata-rata 30 tahun sudah bisa mencapai puncak karirnya. 30 tahun itu sudah memiliki segalanya. Bahkan di antara mereka itu ada yang 25 tahun sudah memiliki semuanya. Coba kita bayangkan. Kita ini kan sudah 20 tahun, sepeda kan gak bisik misalnya. Mereka tuh 25 tahun sudah memiliki semuanya. Tapi anehnya apa? Orang-orang yang sudah memiliki semuanya ini tidak sedikit yang memilih mati bunuh diri. Mereka tuh terkenal, mereka tuh kaya raya, mereka tuh banyak fansnya. Kalau masalah wanita gampang, siapapun yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Tinggal tunjuk. Kalau kita kan sudah 500 surat, 600 surat, ini sudah lamaran yang ke-777 kali. Sebagaimana Newton menemukan penemuannya. Masih gagal juga misalnya. Dia tinggal tunjuk. Tapi apa? Ternyata di antara mereka itu banyak yang bunuh diri. Sampai-sampai saking mereka itu nyamannya duit lah, mereka itu makan kue, kuenya itu sisa separuh itu pun ketika mereka misalnya di tayangan TV, ketika itu talk show, hasil sisa kue mereka itu menjadi rebutan para apa? Para sutradara, para kameramen, semuanya berebut untuk apa? Mendapatkan kue bekas sisa makan artis tadi. Di antara mereka kalau meninggal dunia, ketika jaketnya dilelang, ketika bajunya dilelang, itu semuanya tinggi. Baju yang harganya mungkin cuma 1 juta, 2 juta dilelang sampai 200 juta. Bahkan gulaan karet mereka pun itu dilelang naik harganya. Coba kalau kita makan gulaan karet, kita bari kawan kita, pukulinya kita. Coba kalau kita nukar baju atau jaket di Tungging misalnya, harga kita 70.000, kita jualan kawan kita, berapa kawan kita nukari? 2.500, bangsul pulang 2.000. Itu terjadi turun, tapi mereka sudah memiliki semuanya. Tapi ternyata apa? Dr. Paul mengatakan, orang-orang seperti ini ternyata apa? Tidak sedikit yang memilih mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka mengalami toxic sukses. Ini sebagaimana digambarkan oleh Nicholas Bondi. Nicholas Bondi ini seorang artis, seorang olahragawan terkenal. Dia ini sudah selalu memenangkan setiap lomba. Dia ini adalah atlet perenang terbaik yang pernah ada di dunia. Dalam setiap lomba dia selalu memenangkan hadiahnya. Tapi ternyata apa? Dia memilih mati bunuh diri. Kenapa dia memilih mati bunuh diri? Ternyata dia mengatakan dalam sebuah kemenangannya ketika dia naik ke panggung, kemudian dikalungkan hadiah medali emas dalam lehernya. Ketika itu apa? Dia mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak pernah merasakan penderitaan sebagaimana saya hari ini, yaitu pada saat saya itu dikalungkan medali-medali emas. Entah kenapa sesuatu itu terpikir dalam benakku bahwa ternyata apa? Pengorbananku selama ini tidak pernah sebanding dengan apa yang kudapatkan. Apa yang selama ini ku impikan itu semua menjadi hayalan. Apa maksudnya? Dia sudah mengorbankan segalanya. Sejak dia 7 tahun dia sudah dilatih renang. Sejak dia umur muda, setiap hari dia latihan renang. Pokoknya hidup dia untuk renang. Tapi ternyata apa? Kebahagiaan yang dia impikan, cita-cita yang dia impikan, kebahagiaan yang dia bayangkan, itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Setiap dia dikalungkan emas, dia memang senang, dia memang happy. Tapi pertanyaan dia, berapa lama dia senang? Senangnya paling 5 menit, 6 menit, atau 10 menit. Setelah dia dikalungkan, kemudian dia suruh turun dari panggung. Ketika turun dari panggung, sudah rasanya seperti biasa saja. Ketika dia pulang ke rumah, semuanya terjadi sebagaimana biasa saja. Akhirnya Pak, dia memilih mati bunuh diri. Karena pengorbanan dia, apa yang dia bayarkan, itu tidak sebanding sebagaimana apa yang dia dapatkan. Anak pengusaha Opel juga sama. Dia ada sponsornya AC Milan. Dia memiliki semuanya. Tapi akhirnya Pak, dia pun memilih mati bunuh diri. Sampai-sampai sebelum dia mati bunuh diri, dia menulis surat untuk ayahnya. Apa katanya? Ayah, terima kasih telah memberikan segalanya kepadaku. Tapi mohon maaf, ayah, saya sudah mencari kebahagiaan tapi tidak menemukannya. Saya sudah mencari kebahagiaan pada harta. Tapi ternyata Pak, di harta saya tidak menemukan itu. Saya sudah mencari kebahagiaan pada jabatan. Karena dengan jabatan kita yang ayah berikan,
saya bisa melakukan apapun. Semua orang menghormati saya. Setiap saya datang, semuanya berdiri, semuanya menyambut saya. Tapi mohon maaf ya, pada jabatan saya tidak menemukan kebahagiaan di sana. Kemudian apalagi kata dia, wanita apalagi, siapapun yang kita inginkan bisa, apalagi kalau mereka tahu bagaimana image keluarga kita. Tapi saya juga tidak menemukan kebahagiaan pada itu. Makanya saya mengira jangan-jangan kebahagiaan itu ada pada kematian. Oleh karena itu saya duluan ayah. Dan dari akhirnya apa? Memilih untuk bunuh diri. Nah, kenapa toksisitas terjadi? Karena mereka yang beramal-amal semangat tadi, mereka yang berapi-api, yang motivasinya tanpa batas, itu tidak memiliki jiwa yang benar. Itu pun akan berbahaya menimpa kita. Hari ini kenapa kita masih semangat? Karena kita belum punya apa-apa. Hari ini kenapa kita masih gigih mengejar sesuatu? Karena itu belum kita dapatkan. Bayangkan kalau suatu saat Bu Hanpin sudah mendapatkan semuanya. Ada banyak orang yang sudah mendapatkan semuanya, akhirnya apa? Dia mengalami kehampaan. Terkadang mereka baru sadar ketika mereka sakit. Terkadang mereka baru sadar ketika mereka sudah terbaring di rumah sakit. Seperti itu. Sehingga jangan sampai sebelum kita mendapatkan itu, maka berarti apa yang paling penting buat kita? Seperti pertanyaan Siti tadi, yang paling penting itu kita menemukan pondasi yang paling kuat dalam hidup kita. Apa pondasi kuat yang paling hidup kita? Kita boleh semangat, kita boleh beramal dengan apapun, tapi pastikan visi puncak yang kita daki adalah puncak yang paling tepat. Yang puncak itu ketika kita mendapatkannya, maka itu tidak pernah meneteskan air mata. Ketika kita mendapatkannya, itu tidak pernah memberikan penyesalan dalam hidup kita. Itu satu-satunya yang paling membahagiakan kita. Makanya dalam hidup inilah kita tuh sebelum melangkah, coba selalu renungkan. Sebelum kita mengambil sebuah pilihan, selalu renungkan. Apa renungan kita? Bahkan paling membahagiakan kita. Sama ketika Bu Hanpin hadir ke sini, maka Bu Hanpin berpikir, kira-kira hadir ke sini ini langkah yang tepat atau tidak? Ini langkah yang akan membuat aku menyesal atau tidak? Sama ketika Bu Hanpin memilih jomblo misalnya hari ini. Bukan karena ada payu lah. Itu alasan yang lain. Memilih jomblo hari ini. Maka itu adalah pilihan. Kita harus memikirkan kenapa kita memilih jomblo. Kira-kira ini pilihan yang akan membuat aku menyesal atau tidak? Itu. Dan kita bisa memastikan pilihan kita tuh, benar-benar kita pastikan pilihan yang endingnya bukan air mata. Tapi endingnya apa? Kenikmatan yang tiada habis-habisnya. Kebahagiaan yang tidak habis-habisnya. Nah, termasuk wahai kita. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Nah, makanya ketika kita apa yang kita lakukan hari ini, pondasinya itu harus apa? Pondasinya itu sebenarnya kita tuh punya alasan apapun. Tapi bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu, satu-satunya alasan yang menancap dalam dada kita, dalam jantung kita, dalam hati kita itu cuma Allah. Dikatakan mudah, tapi diamalkan berat. Sehingga kita harus selalu mengasah diri kita, bagaimana tidak ada satupun yang kita lakukan hari ini, kecuali semata-mata warnanya itu karena Allah. Tidak ada niatan yang lain. Kakak itu selalu merenung, salah satu yang kakak renungkan apa? Bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kita manfaat. Bahkan kalau semua orang di dunia itu menyatu, berusaha memberikan manfaat pada kita, maka demi Allah manfaat itu tidak pernah sampai kecuali manfaat itu Allah takdirkan sampai pada kita. Ini hadis Rasul. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia itu di dunia bersatu untuk menyakiti kita, untuk menghancurkan kita, maka demi Allah sakit dan hancur itu tidak akan pernah bisa sampai pada diri kita kecuali Allah mentakdirkan sakit dan hancurnya itu memang sampai pada diri kita. Kalau di dunia ini, yang satu-satunya bisa mempengaruhi kita cuma Allah, satu-satunya yang bisa berdampak pada hidup kita cuma Allah, lalu kenapa kita tuh perlu melihat yang lain? Lalu kenapa kita tuh perlu melirik yang lain? Lalu kenapa kita tuh perlu mendengar kata orang? Apa kata orang untuk kita? Kenapa kita perlu itu? Sehingga apa? Terkadang orang itu hancur cuma karena 4 hal. Cuma karena 4 hal. Apa itu? Kakak udah tahu juga, tadi supaya keren aja. Supaya kelihatan, keren nih Jur. Cuma kan 4 hal, apa itu? What will people say? Apa yang orang katakan pada kita? Padahal apa? Orang itu tidak pernah berdampak apapun pada kita. Di dunia ini tidak ada dampak apapun. Yang bisa memberikan dampak itu apa? Allah. Makanya kakak tuh selalu renungan kakak tuh apa? Bahwa sesungguhnya siapapun yang hidupnya hari ini, dia menggantungkannya pada hal selain Allah. Maka sesungguhnya tidak ada yang diterima orang ini kecuali apa? Kesedihan yang tiada habis-habisnya. Makanya kalau di hati kita tuh masih khawatir, masih menggantungkan pada sesuatu selain Allah, itu bahaya. Tapi sebaliknya, siapapun di antara kita yang menggantungkan, menyandarkan dirinya hanya pada Allah, maka sesungguhnya
tiada yang tersisa bagi orang ini kecuali apa? Kesenangan dan kebahagiaan tidak habis-habisnya. Dan sesungguhnya orang yang menggantungkan dirinya pada Allah tidak layak dalam dirinya ada rasa takut. Karena siapapun yang menggantungkan dirinya pada Allah, tidak ada satupun yang bisa mengkhawatirkannya, termasuk masa depan kita. Kalau kita sudah menggantungkan diri pada Allah, maka berarti apa? Masa depan kita sudah jelas. Masa depan kita tuh pasti. Karena Allah yang kita gantungkan. Kalau masa depan kita pasti, makanya hidup ini apa yang kita khawatirkan. Makanya kakak tuh bingung kalau ketemu kawan tuh bisa pusing, bisa pusing, bisa stres. Padahal apa? Kalau kita tuh sudah menggantungkan hidup pada Allah, semuanya sudah karena Allah, apapun yang terjadi pada kita itu adalah kebaikan. Kita terima atau tidak. Kita ridho atau tidak. Kakak ketemu teman, ditolak 5 ceweknya, stresnya ampun-ampunan. Lalu kakak tuh bingung, kenapa Ikam stresnya? Bayangkan, Ikam menikah karena siapa? Menikah karena Allah. Kalau sudah menikah karena Allah, waktu Ikam melamar cewek, Ikam melamarnya niatnya kenapa? Karena Allah. Kalau kita niatnya melamar karena Allah, itu berpahala kada? Berpahala. Kalau ditolak apa yang terjadi? Berpahala kada? Kalau kita sahabat, berpahala. Berarti apa? Dapat 1 pahala. Ikam coba lagi cewek yang lain. Dapat pahala lagi. Coba cewek yang ketiga. Ditolak lagi, dapat pahala lagi. Cewek yang keempat, ditolak lagi, dapat pahala lagi. Kalau sampai 100, kakak kadang membayangkan betapa besar pahala Ikam itu. Berarti apa? Semakin banyak yang ditolak, harusnya semakin senang. Semakin bahagia. Kenapa? Karena pahalanya itu juga bayangkan. Yang dicarikan pahala. Makanya kalau kita tuh misalnya bisa sedih, karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti apa? Di niat kita masih ada sesuatu yang kotor. Di hati kita masih ada sesuatu yang abu-abu. Sebenarnya kalau sudah karena Allah itu kan enak loh hidup itu. Kita melamar cewek ditolak sudah. Hati kita tuh biasa aja. Kenapa? Karena itu jadi pahala. Kalau itu jadi pahala, kenapa kita sedih? Sebagaimana sahabat, coba lihat sahabat itu. Sampai-sampai Umar mengatakan bahwa sesungguhnya seandainya doaku itu dikabulkan, aku senang. Tapi kalau doaku itu tidak dikabulkan, maka aku lebih senang lagi. Ini perkataan sahabat, ini dari hatinya langsung. Kalau kakak mungkin bisa retorika. Kalau kakak mungkin mengatakannya bisa persuasif. Bisa public speaking. Tapi kalau sahabat tuh enggak. Yang muncul itu adalah apa yang dari hatinya. Kenapa kata Umar? Karena sesungguhnya kalau doa itu terkabul, berarti itu karena pilihanku. Tapi kalau doa itu tidak dikabulkan, berarti apa? Di situ ada rencana Allah. Dan rencana Allah itu lebih bagus daripada rencanaku. Sama kalau kita melamar cewek. Kalau kita dapat itu kita senang. Tapi kalau dapat yang lain, kita lebih senang lagi. Kenapa? Yang itu pilihanku, yang lain itu pilihan Allah. Lebih senang mana? Pilihan kita, pilihan Allah. Pilihan Allah. Seperti itu. Sehingga kakak tuh ada nulis. Tulisan kakak tuh apa? Waktu kakak mau olah sebuah buku, kakak tulis di awalnya. Bahwa sesungguhnya setiap rencana kita memang indah. Tapi apa yang Allah rencanakan untuk hidup kita jauh lebih indah lagi. Sehingga kita akhirnya menjalani itu bahagia. Asal apa? Semuanya karena Allah. Makanya kita tuh kalau sudah karena Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa merusak suasana hati kita. Kalau masih ada yang bisa merusak suasana hati kita, berarti apa? Keikhlasan kita kurang. Alasan why hidup karena Allah itu kurang. Sehingga kalau dunia itu berusaha obok-obok kita tuh biasa aja. Kenapa? Karena hati kita itu sudah surga. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita biasa aja. Kenapa? Karena hati kita sudah surga. Makanya orang yang hatinya sudah kan surga itulah, walaupun kuliah jalan kaki, makan pagi cuma tempe dan nasi, sudah 3 hari pulang, dia tetap senang. Kenapa? Karena hatinya karena Allah. Dunia itu tidak pernah bisa merusak hatinya. Apalagi kawan. Dunia aja kan merusak hatinya, apalagi kawannya. Siapa Ikam? Dasar kanakan rati kelambu. Rati kelambu. Karena kamu merusak dia, sehingga dia akan selalu happy. Seperti itu. Ketika dia misalnya baju biasa, misalnya kawan baju semuanya hanyar, dia cuma baju buruk, dia tetap senang. Kenapa? Karena wahyu sudah benar. Walaupun bajunya terkorok, ada tambalannya 20 bunting misalnya, dia selalu ingat, ini bukan tentang bajunya, tapi ini tentang siapa yang memberikannya. Siapa? Allah yang memberikannya. Karena Allah Zat yang sudah menciptakan langit dan bumi ini yang memberikannya, maka kita sangat bahagia. Dia Zat yang maha besar. Dia yang menciptakan semuanya. Sehingga apapun yang hari ini kita terima, kita tuh ridho. Kita tuh senang. Kita tuh bangga. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya. Nah, enaklah hidup tuh kalau sudah wahyunya tepat. Sehingga apa yang membahayakan kita? Apa yang mengkhawatirkan kita? Dan sebaliknya orang itu kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, sudah mendapatkan Allah, maka sesungguhnya hakikatnya dia sudah mendapatkan semuanya. Dan sebaliknya orang itulah walaupun dicintai semuanya, sudah memiliki semua di dunia ini, tapi tak memiliki Allah. Pada hakikatnya dia tidak memiliki apapun. Makanya dalam hidup kita tuh tak masalah kita kehilangan apapun. Tak masalah kita tuh tidak memiliki apapun. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki Allah.
Karena kalau sudah miliki Allah, is enough, itu cukup buat hidup kita. Maka hiduplah semuanya karena Allah, lakukanlah semuanya karena Allah. Karena kalau semuanya karena Allah, tidak ada yang sia-sia. Kenapa kita cinta orang tua? Allah. Itu bermakna benar. Kenapa kita kuliah? Kenapa kita hari ini turun pagi-pagi? Karena Allah. Itu bermakna benar, sehingga kita tuh kuliah itu happy benar. Walaupun dosennya tuh penyangitan, tugasnya banyak, kita tetap tersenyum. Karena Allah, ingat tadi. Seperti itu. Kenapa kita makan tangan kanan? Dijawab, Jar Padil ulun makan tangan kanan, karena dari halus mama mengajari kini. Kalau tangan kiri dipukuli mama ulun. Jawaban itu tidak ada faedahnya sama sekali. Jawaban itu tidak ada pahalanya sama sekali. Tapi kenapa kita makan tangan kanan? Ini karena Allah. Kenapa kita makan tangan kanan? Karena seperti inilah Rasulku makan. Seperti inilah Rasulku ketika menyuap nasi. Sehingga jawabannya apa? Ini jawabannya dia amal soleh. Kenapa kita tersenyum kepada teman kita? Karena seperti inilah Rasul ketemu dengan sahabatnya. Sebagaimana kita ingin bertemu dengan sahabat kita, sebagaimana Rasul bertemu dengan sahabatnya. Sehingga kita senyum. Ini jadi pahala. Sampai kita mati. Kenapa kita masuk rumah misalnya, atau masuk masjid kaki kanan? Seperti inilah Rasulku melakukannya. Itu jadi pahala. Karena Allah niatnya. Kan enak kalau sudah karena Allah. Seperti itu. Bahkan hal mubah sekalipun, dalam Islam itu, hal mubah sekalipun, kalau niatnya itu karena mencontoh Rasul, niatnya itu karena Allah, itu jadi pahala. Bagi kakak, misalnya kayak memakai cincin misalnya. Itu mubah bagi kakak. Tapi kalau dia memakai cincin, niatnya itu mengikuti Rasul. Maka sampai dia mati, ketika dia memakai itu jadi pahala buat dia. Meskipun hal mubah. Lihat, begitu nikmatnya Islam. Begitu indahnya Islam. Sampai hal mubah sekalipun itu jadi pahala. Sampai sahabat itu saking cintanya pada Rasul, pernah ketika mereka jalan, kemudian satu sahabat itu menunduk. Ketika sahabat menunduk itu yang lain kaget. Hai bro, kenapa kamu tunduk? Ada apa yang menghalangi? Apa kata dia? Dulu ketika Rasul masih hidup, saya pernah lewat ini dengan Rasul. Ketika melewati jalan ini, tiba-tiba ada sebuah pohon tumbang. Ketika pohon tumbang, Rasul menunduk, maka saya pun menunduk. Hari ini memang tidak ada lagi pohon tumbang. Tapi saya ingin menteladani Rasul, saya ingin mencontoh Rasul, agar itu jadi barokah buat hidupku. Agar itu jadi pahala. Sehingga walaupun pohonnya tidak ada lagi, dia tetap nunduk. Kenapa? Demi mencontoh Rasul. Itu kecintaan sahabat. Ada sahabat itu tidak bisa makan labu. Tidak bisa. Kemudian melihat Rasul makan labu. Akhirnya apa? Dia mengatakan, sejak hari ini, labu ini menjadi sesuatu yang saya cintai. Menjadi sesuatu yang akan saya makan. Karena jadi amal. Dan saking nikmatnya hidup kita, coba apa? Kalau kita tuh niat melakukan kejahatan, niat melakukan keburukannya, Allah tidak akan catat. Jadi kalau kita niat jahat lah, misalnya di WC kita merencanakan kejahatan. Kejahatan apalah hari ini yang kau rencanakan di luar lah misalnya. Kita rencanakan sudah. Itu tidak Allah catat. Kemudian kita kerjakan, tidak langsung Allah catat. Allah tahan dulu. Kira-kira kita ini tobat kada hari ini? Allah tahan. Kalau sudah ada tobat juga seharian, baru Allah catat. Tapi kalau perbuatan baik coba. Apa? Kalau perbuatan baik kita niat. Hari ini berinfak 50.000. Pas ada paman pentol, wah, terbelanjakan kita sisa 5.000 misalnya. Maka niat 50.000 itu sudah Allah catat. Niat saja sudah Allah catat. Berarti apa? Allah tuh betapa inginnya kita tuh mendapatkan surga. Allah tuh betapa inginnya kita tuh selamat. Sampai Allah tuh memberikan, istilah kita tuh apa? Memberikan standar-standar yang mudah agar kita tuh mendapatkan pahala dan menghapus dosa. Banyak Allah berikan. Kayak apa? Pokoknya Allah tuh sebisa mungkin merancang kita nih harus masuk surga. Sehingga istighfar sekali bisa menghapuskan dosa 70 tahun. Kemudian apalagi? Istighfar yang banyak, kemudian doa-doa yang lain termasuk setiap ampunan kita itu akan Allah catat ampunan. Kenapa? Karena Allah tuh ingin sekali kita tuh jangan sampai tersentuh api neraka. Makanya orang itu kalau sudah kayak inilah, sudah Allah tuh memberikan fasilitas yang begitu lengkap, fasilitas yang begitu mudah, semua kebaikan yang begitu mudah, kalau masih masuk neraka juga itu terlalu benar. Masih masuk neraka juga terlalu benar. Bayangkan kita tuh kalau melakukan perbuatan baik, pahalanya tuh bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau perbuatan buruk itu bisa Allah catat cuma satu. Kalau perbuatan baik bisa berkali-kali lipat. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sampai Allah kalikan. Ada yang 100 kali lipat, 200 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Termasuk infak kita. Allah kalikan. Jadi pahala kita tuh bisa berlipat ganda Allah kalikan. Membaca Quran Allah kalikan berlipat ganda. Tidak sekedar kalimatnya, bahkan setiap huruf kata Allah jadi amal soleh. Dan Allah tambahkan lagi dengan amal soleh yang lain. Tapi kalau dosa coba lihat. Allah catat satu. Karena Allah kalikan juga supaya seimbang. Kada. Allah tuh hendak benar. Kita tuh surga bang pokoknya. Coba bayangkan dengan kemudahan inilah kita merenung. Dengan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan. Kenikmatan amal soleh kita. Setiap pahala yang Allah tambahkan besarnya pahala di sana. Kalau masih masuk neraka coba. Siapa yang terlaluan?
Kalau masih masuk neraka juga, kita terlalu benar. Terlalu benar pokoknya. Nah itu untuk jawaban Siti Rahmah tadi, intinya di pondasi. Kalau pondasi orang kuat itu dia tidak akan pernah berubah. Meskipun semua orang menjadi hitam, dia tetap menjadi putih. Meskipun semua orang memilih berbelok, dia tetap menjadi lurus. Meskipun semua orang itu memilih untuk menjadi gelap, dia akan tetap menjadi cahaya. Itulah orang yang pondasinya benar. Asal wainya karena Allah. Makanya kalau kita tuh masih terpengaruh dunia, kita perlu cross check keikhlasan kita. Kita perlu cross check niat kita. Langsung terakhir kakak jawab sambil nyerempet-nyerempet. Semakin malam usian buat biar. Kemudian sudah terjawab juga lah termasuk tentang keikhlasan diri tadi. Ya artinya ukurannya itu tidak ada yang bisa mengukur. Intinya selama kita tuh melakukannya hanya karena Allah. Pikirkan saja bahwa kedada untungnya melakukan segala sesuatu itu selain karena Allah. Kedada untungnya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada kita. Kita berinfak misalnya supaya kelihatan orang, supaya dianggap dermawan, sebagainya. Itu kedada efeknya lalu. Kedada kebaikannya lalu. Dan juga tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa dicari? Harus dicari. Seperti itu. Kalau kayak nikah itu mudah, misalnya niatnya itu gampang. Kalau kayak kakak dulu misalnya sejak SMA, kakak sudah memikirkan misalnya, kenapa kakak ingin nikah cepat? Karena kakak menganggap zaman sekarang itu zaman fitnah. Gejolak pemuda itu begitu mudah untuk berkobar. Jadi cakra kita itu begitu mudah muncul. Mungkin kita hari ini di rumah ekor 1. Ketika kita buka HP misalnya, itu bisa berubah jadi ekor 9. Karena Pak, sekarang aurat itu tidak hanya di luar. Aurat itu ada di Instagram, aurat itu ada di Facebook, aurat itu di mana-mana. Dan itu semua akan merangsang. Merangsang apa? Nau kita untuk bangkit. Kalau dulu mungkin waktu belum ada HP, naunya itu akan bangkit kalau kita keluar. Ketemu wanita kada berkerudung, ketemu wanita ya tadi yang bajunya baju kanakan, ditarik ke bawah atasnya kelihatan, ditarik ke atas bawahnya kelihatan. Itu mungkin akan menciptakan nau kita. Asalnya mungkin nau kita tuh adem, anteng, cuma 1. Bayangkan kalau nau kita ekornya 9. Kalau ekornya sudah 9, kita tidak bisa mengendalikannya. Sebagaimana Naruto tidak bisa mengendalikan Kyuubi kalau ekornya 9. Tidak bisa dikendalikan lagi. Makanya orang itulah kalau sudah cintanya itu membara, orang berzina itu kan sebenarnya bukan karena mereka pingin. Tidak, bahkan menurut penelitian 90% perzinahan Indonesia itu terjadi bukan karena hasil rencana. Tapi 90% terjadi apa? Karena tidak direncanakan. Ketika gejolak itu muncul, semuanya hilang. Ini tidak peduli anak pesantren kah, hafiz Quran kah, hafal kitab kah. Pokoknya kalau sudah gejolak itu muncul, diri kita tuh sudah diambil alih. Makanya Allah minta apa? Allah minta kita menundukkan pandangan. Allah minta kita menjaga jarak. Allah minta kita interaksi perempuan dan laki-laki terpisah. Karena Allah paham betul. Kalau itu tidak diatur, gejolak kita tuh bisa tidak terkendali. Kalau sudah tidak terkendali, habislah kita. Itu. Makanya akhirnya apa? Kakak milih nikah muda. Kalau nikah muda itu kan enak. Kalau gejolaknya muncul, ada tempat misalnya untuk kita bisa melampiaskan itu. Kalau Bu Hanpian masih jomblo, coba. Kemana Pian melampiaskan? Ke pohon. Dicatok pohon Bu Hanpian. Kada terima pohon. Pelecehan namanya ini. Sehingga apa? Makanya godaan Bu Hanpian itu berat hari ini. Tapi kalau Bu Hanpian sabar, pahalanya juga besar. Makanya kita terus memperkirakan diri kita. Diri kita itu kan, nikah itu kan ada 3. Bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Seperti itu. Nah, Bu Hanpian yang bisa memastikan diri Pian hari ini kondisinya apa? Mubahkah, sunnahkah, wajibkah, makruhkah atau haram? Yang wajib itu kayak Pak, yang wajib itu kayak teman kakak kemarin. Apa? Kak, ajar dulu nih kayaknya sudah kada tahan lagi kayak. Pokoknya setiap melihat perempuan berkerudung, naik kayak naluri ulun nih. Kerudungan semakin ganal, cinta ulun semakin besar kayak. Ya sudah, ikut besok nikah aja kakak. Waktu murid kakak di kampus. Ya kakak, ya pokoknya nikah kami sudah wajib kondisinya berarti. Kenapa? Karena gejolaknya sudah membara. Nah, setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang setiap orang tuh gejolaknya tidak membara. Maka kita yang kalau memperkirakan diri kita. Meskipun ya kakak tetap khawatir. Makanya misalnya Muhammad Abdul Aziz. Ketika beliau itu kelebihan dana di Baitul Malnya. Akhirnya karena kelebihan dana, sang menterinya mengatakan, wahai Khalifah, semua dana ini sudah diberikan ke semua orang yang berhak menerimanya. Tapi harta kita itu masih banyak. Maka kemana lagi kami bagikan? Apa kata Khalifah? Padahal yang bisa menerima harta itu biasanya astaf saja. Tapi Khalifah melakukan istihad terbaru. Apa istihadnya? Khalifah mengatakan, bagi yang punya utang, tolong lunasi utangnya. Bagi yang belum bekerja, tolong semuanya diberi pekerjaan dengan uang ini. Kalau masih uangnya masih banyak juga, cari semua pemuda-pemuda yang masih jomblo.
Kalau mereka belum menikah, nikahkan. Kalau mereka belum punya pekerjaan, tolong kasih pekerjaan. Enak ada hidup pada zaman Khalifah Abdul Aziz. Bukan pianto ada apa-apa, tiba-tiba dinikahkan. Kada mau modal, dikasih duit pulang, dinikahkan. Makanya kakak tuh membayangkanlah pada masa Khalifah Abdul Aziz aja, pada saat itu apa? Pada saat itu kan wanita-wanitanya berkerudung, tidak sedikit yang pakai cadar. Kemudian apalagi laki-lakinya rata-rata penghafal Quran. Bahkan mereka itu rata-rata sebelum balik sudah hafal Quran. Pada saat pemuda saat itu. Jadi pemuda saat itu kualitasnya seperti itu. Belum balik saja sudah hafal Quran. Ketika mereka balik apa yang terjadi? Mereka hafal Quran, kemudian hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama. Mereka memiliki kemampuan itu. Sehingga di antara mereka itu banyak yang menjadi istihad. Sehingga lahirlah ulama-ulama masa depan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan lain-lain. Itu kualitas mereka. Dengan kualitas seperti itu pun, Khalifah Abdul Aziz itu masih takut. Takut kenapa? Takut kalau pemuda ini terjerumus pada masalah apa? Masalah cinta. Sehingga Pak Khalifah pun langsung menyegerakan mereka menikah. Karena Khalifah tidak ingin ada satupun pemuda kaum muslimin itu yang berzina. Tidak ingin ada satu pemuda kaum muslimin itu yang terjerumus dalam hal itu. Padahal pada saat itu apa? Kualitas mereka itu dalam keadaan yang nomor satu. Kalau dibandingkan dengan kita ini layak diludahi. Kita ini layak dihinakan. Karena tidak ada apa-apanya sama sekali. Sementara mereka itu prestasi. Yang pemuda seperti itu pun Khalifah masih khawatir. Bayangkan kalau Khalifah Abdul Aziz hidup di masa kita hari ini. Beliau menangis melihat pemuda hari ini. Mulai dari yang aborsi dan sebagainya, menangis. Nah, Bon Ben yang menentukan. Seperti itu. Sementara kayak tolak ukur, pekerjaan, duit, rumah, itu prioritas berikutnya. Seperti itu. Makanya kalau Bu Hanpian itu karena masih mahasiswa, izin orang tua belum dapat, kemudian pekerjaan masih hitam putih, maksudnya tidak ada kejelasan. Sebenarnya yang paling tepat apa? Yang paling tepat hidup seperti ini mengikuti apa sebagaimana yang Rasul katakan. Puasa, kemudian ya tadi menundukkan pandangan, jaga interaksi dan sebagainya. Seperti itu. Dan insya Allah itu pahalanya besar. Makanya Bu Hanpian itu ke kampus misalnya loh, menundukkan pandangan saja. Itu ke kampus jaraknya berapa? 5 km. Selama 5 km itu kalau niat menundukkan pandangan karena Allah, yang pertama apa? Selain Allah berikan pahala, Allah berikan hadiah di dunia. Jadi ada amal soleh yang Allah tuh langsung berikan hadiahnya di dunia. Ini amal soleh istimewa. Biasanya kan amal soleh itu Allah ganti di akhirat. Tidak kita rasakan langsung. Tapi ada amal soleh yang hadiahnya itu langsung kita rasakan. Apa itu? Salah satunya adalah menundukkan pandangan. Maka Allah mengatakan siapapun yang dia menundukkan pandangan dirinya karena Allah, maka Allah akan berikan manisnya iman dalam hidupnya. Manisnya iman dalam hatinya. Kalau kita sudah mendapatkan manisnya iman, ini adalah sebuah kenikmatan yang kakak katakan itu tidak bisa digambarkan dan dijelaskan dengan kata-kata apapun. Itu kenikmatan yang paling luar biasa. Yang kakak merasa nikmat ini di dunia hari ini jarang didapatkan anak muda. Kenapa? Karena ya tadi kakak tuh semalam sempat kadang menginstal Instagram, tidak lagi mau membuka Facebook. Karena kakak sering merasa entah kenapa setiap membuka Instagram, buka Facebook itu selalu ada kok foto-foto aneh nyolongol, kada berkerudung, tiba-tiba iklan, tiba-tiba berita aneh. Itu tuh demi Allah itu merusak iman kita. Demi Allah itu merusak kenikmatan iman kita. Makanya kalau ini kakak bujuran janji lah, seandainya kita tuh bisa menundukkan pandangan niatnya karena Allah 3 hari saja, Bu Hanpian itu akan merasakan dampaknya yang tidak pernah Bu Hanpian rasakan dalam hidup. Tiba-tiba entah kenapa semua ibadah tuh nikmatnya luar biasa. Tahajud tuh jadi membuat kita hati berbunga-bunga, ngaji itu jadi senang, nuntut ilmu tuh jadi senang. Tiba-tiba ada rasa seperti itu. Kalau sekarang tuh kan belajar berat, buka buku lihat sampulnya pusing. Aduh, hanya sampulnya ini belum terbuka lagi pokoknya. Melihat sampulnya sudah pusing. Dibuka selembar langsung mati. Kenapa? Karena Allah sudah hapuskan kenikmatan itu. Dari mana Allah menghapuskannya? Dari pandangan-pandangan yang tidak terjaga. Makanya sesungguhnya pandangan-pandangan yang tidak terjaga itu adalah pandangan yang hianat. Dan sesungguhnya pandangan yang hianat itu, orang yang sudah merusak pandangannya, maka dia tidak akan pernah bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Pada kelak ketika kita meninggal dunia, kita tuh salah satu kenikmatan yang kita inginkan itu kan adalah apa? Yaitu memandang wajah Rasul. Dan bagaimana bisa kita memandang wajah Rasul sementara kita memiliki mata yang hianat. Oleh karena itu jagalah pandangan kita, jangan sampai kita memandang segala sesuatu yang disenangi musuh-musuh Allah, yang mereka apa? Tidak membatasi pandangan mereka. Mereka melakukan segalanya dengan pandangan itu. Yang pandangan itu merusak hidup mereka. Dan kita pemuda muslim tidak seperti itu. Kita benar-benar memiliki kehormatan, kita benar-benar memiliki harga diri yang tinggi. Kita benar-benar memiliki nilai dalam hidup ini. Sehingga kita senantiasa menjaga. Kenapa kita menundukkan pandangan? Selain itu amal soleh, agar Allah tambahkan nikmat. Karena dengan mata ini kita akan memandang wajah Allah. Dengan mata ini kita akan memandang wajah Rasul. Kita akan memeluk beliau. Sehingga kita akan menjaga itu sampai kita mati. Demikian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jam 10 lah kada terasa, baru 2 pertanyaan. Luar biasa tadi pertanyaan. Jawaban dari Kak Budi Permana, panjang, lebar, kali tinggi, sudah jadi volume sudah. Rumus matematika. Kira-kira paham ya kepada saudari Siti Rahma dan kawan-kawan yang lain? Lawan yang mencet tadi lah. Simpulkan. Insya Allah paham ya. Mati kalau itu menyimpulkan. Yang terpenting itu why-nya katanya. Itu. Kenapa kita harus menjalani hal seperti ini, dan yang terpenting adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena terutama kita beragama Islam gitu. Jadi terakhir kami minta kepada Kak Budi Permana mungkin closing statement-nya Kak bagi para peserta pada malam ini. Oke. Kalau closing statement-nya ada closing statement juga lah. Tinggi kayak, yuk ngaji kalau. Yang pertama kan sebenarnya dalam hidup ini kita tuh memiliki 4 episode. Episode yang pertama itu ketika kita lahir ke dunia. Episode kedua itu ketika kita di alam kubur. Episode ketiga itu ketika di padang mahsyar. Dan episode keempat itu ketika di akhirat. Ketika di dunia, kalau kita rata-rata umur orang itu sekitar 70 tahun. Anggaplah umur kita 70 tahun. Itu adalah episode pertama hidup kita. Episode pertama hidup kita ini kalau dibanding dengan padang mahsyar itu ulama mengatakan sekitar 7.000 tahun, tergantung kapan kita mati. Kalau hari ini Krismon misalnya meninggal duluan, kiamat 3.000 tahun lagi, berarti Krismon di alam kubur 3.000 tahun lagi. Dan di alam kubur itu kita ngapain? Di alam kubur itu kita akan tergantung amal kita. Kalau amal kita itu buruk, maka yang datang ke kita itu adalah sesuatu yang busuk. Sehingga setiap pagi itu kita akan ditampilkan sesuatu yang busuk, kemudian sorenya pun ditampilkan sesuatu yang busuk. Yang sebelum kita bertemu dengan dia, itu sudah merusak dan menyakiti diri kita. Sampai kita ketemu. Dan di alam kubur itu kita akan dihukum sampai dosa kita itu berkurang. Jadi alam kubur itu salah satu tempat penghapusan dosa bagi orang yang berdosa. Dicambuk sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi, dicambuk sampai hancur, dikembalikan lagi. Dan Bu Hantian bisa membayangkan, yang sakit itu bukan dicambuknya. Yang disakiti itu ketika kita dicambuk hancur, kemudian Allah kembalikan. Bu Hantian pernah ada jatuh, gugul dari motor. Ketika kita luka, yang sakit itu yang mana? Yang lukanya itu sakit, tapi yang paling sakit itu pas proses penyembuhan. Bayangkan proses penyembuhannya itu apa yang terjadi? Malamnya kita marah dingin, esoknya garing. Termasuk ketika di alam kubur, yang sakit itu ketika bayangkan tubuh kita tuh hancur lebur, kemudian Allah satukan. Satu demi satu sel-sel kita tuh coba kayak apa rasanya. Itu kita sakitnya itu tidak bisa dikatakan dengan apa-apa. Dan itu lama, sekitar 7.000 tahun. Kemudian padang mahsyar sekitar 50.000 tahun. Dan akhirat itu tidak terbatas. Maka kalau hidup kita tuh kita gambar seperti grafik, maka kita bisa bayangkan dunia 70 tahun. Alam kubur 7.000. Berarti apa? Alam kubur ini 100 kali lipat dari dunia. Kemudian padang mahsyar ini ribuan kali lipat daripada alam kubur. Kemudian yang terakhir akhirat. Maka kalau kita gambar seperti garis, kita akan menyimpulkan bahwa ternyata apa? Hidup kita di dunia ini dibanding episode-episode hidup kita yang lain, di dunia ini seperti hanya titik. Sementara apa? Dunia ini hanya titik, kemudian kita garis lagi dengan garis. Ini alam kubur sekitar 100 kali lipatnya. Kita garis lagi lebih panjang. Ini adalah ribuan kali lipatnya padang mahsyar. Kita garis lagi dengan logo tidak terhingga. Itu adalah akhirat. Dan akhirat ada dua, yaitu surga atau neraka. Maka kalau kita lihat jarak jauh, ternyata apa? Gambaran hidup kita episode 1 ini hanyalah ibarat sebuah titik. Meskipun hidup kita hanyalah titik, tapi ternyata apa? Yang titik ini menjadi penentu segala-galanya. Hidup kita yang titik ini menjadi sesuatu yang paling penting. Karena kalau titik ini gagal, maka episode kedua kita gagal, episode ketiga kita gagal, episode terakhir kita pun gagal. Sehingga yang titik ini kita tidak boleh gagal. Dalam kamus kita harus masuk surga. Karena kita tidak punya pilihan. Hidup kita yang titik ini kita harus berhasil. Karena kalau seseorang pagi atau sore engkau memberikan seperti ini. Dan sebaliknya orang-orang yang berdosa apa? Selain hukuman Allah itu sakit, yang paling menyakitkan mereka itu apa? Penyesalan yang tidak terbatas. Apa penyesalannya? Ya Allah, gara-gara kami bermaksiat, gara-gara berdosa setitik, engkau berikan kami siksa yang tiada batas sampai akhir. Maka yang titik ini tidak boleh lagi main-main, yang titik ini kita harus sungguh-sungguh, yang titik ini adalah segala-galanya dalam hidup kita.
Maka yang titik ini kita akan menggunakan semua kemampuan kita untuk mentaati Allah. Karena sesungguhnya kita tidak bisa lagi mentaati Allah kecuali di titik ini. Nanti ketika di alam kubur kita tidak bisa lagi, di padang mahsyar kita tidak bisa lagi. Walaupun kita sholat, di sana tidak ada lagi sholat. Di sana tidak ada lagi ketaatan pada Allah. Sehingga apa? Tempat kita mentaati Allah itu cuma di dunia ini. Tempat kita bisa sholat cuma di dunia ini. Tempat kita bisa berzakat, tempat kita bisa puasa, tempat kita bisa berbakti, tempat kita bisa berdakwah, tempat kita bisa ngaji, itu cuma di sini. Nanti di alam kubur tidak ada lagi suasana itu. Di padang mahsyar tidak ada lagi suasana itu. Di surga apalagi tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketika di surga Allah mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya Allah ridho apapun yang engkau lakukan. Allah sudah ridho, sehingga tidak ada baik buruk lagi. Semua Allah ridhoi. Sehingga karena ini satunya kesempatan kita beribadah pada Allah, maka kesempatan ini akan kita gunakan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian tadi penutupan dari Kak Budi Permana. Karena waktu telah menunjukkan jam 10 malam, tidak terasa sudah dekat kita untuk penutupan pada malam ini. Terima kasih kepada Kak Budi Permana yang telah bersedia memberikan materi yang sangat bermanfaat pada malam ini. Dan terima kasih kepada peserta yang bersedia hadir pada malam ini. Dan saya MC mewakili Panitia Yuk Ngaji Banjarbaru meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam melaksanakan kajian pada malam ini kami melakukan sebuah kesalahan yang tidak kami sadari. Untuk menutup kajian pada malam ini, marilah kita ucap Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para peserta ada pengumuman sebentar, yaitu giveaway yang mendapatkan kuota pada malam hari ini. Setelah menimbang dan mengukur, kami panitia Yuk Ngaji pada malam ini memberikan kuota internet kepada Saudari Siti Rahma. Ya, kepada Saudari Siti Rahma untuk mend-DM IG Yuk Ngaji PJB untuk konfirmasi kuota nanti ya. Dan jangan lupa untuk giveaway buku agar meresum dan memberikan semangat terbaiknya pada kajian ini pada malam hari ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.